Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Tetua Su dan Tetua MA memiliki penglihatan yang luar biasa. Setelah melihat kemampuan Li Chen dalam menyusun formasi, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang dengan dia. Dengan gerakan ini saja, tingkat formasi Li Chen mungkin sebanding dengan seorang master formasi. Selain itu, yang tidak mereka pahami adalah mengapa Li Chen membutuhkan 5 material formasi 5 elemen tingkat 3 untuk menyiapkan formasi agar dapat dikembangkan. Yang lain memiliki kebingungan di mata mereka. Tetapi karena mereka tidak dapat berkomunikasi di tempat, mereka hanya bisa menonton. Dengan identitas Li Chen saat ini, dia tidak keberatan menampilkan beberapa fitur khusus tubuhnya. Dengan statusnya sebagai ahli yang dikarakteristikan, bahkan jika ia berlatih sihir di sekte Shushan, sekte tersebut akan tetap menerimanya. Selama dia tidak melakukan sesuatu yang serius seperti menghina, sekte akan memperlakukannya dengan baik dan penuh hormat. Susunan pengumpul gas 5 elemen, yang tersusun dari 5 material susunan 5 elemen kelas 3 terhubung dengan susunan pengumpul gas 5 elemen di danau spiritual di tubuhnya. Ini adalah hasil penelitian kuantum 01 tentang Five Element Key Gathering Array, yang terbentuk di Spirit Lake ketika dia mencatat inovatif dari tahap pemurnian Ki ke tahap pembentukan fondasi. Ini juga alasan mengapa ia harus diam-diam mengatur apa yang telah dipelajarinya dan menyesuaikan kondisi pikiran selama sebulan. Di masa lalu, dia tidak memiliki guru yang membimbingnya, dan jiwa datang dari dunia lain dengan ide-ide yang sama sekali berbeda dari orang-orang di dunia itu, jadi dia berani mencoba hal-hal secara gegabah, yang menyebabkan terbentuknya susunan pengumpulan Ki 5 elemen di Danau Roh. Pembentukan array pengumpulan Ki 5 elemen di Danau Linghu tidak dapat dikatakan baik atau buruk, karena masih terlalu dini untuk diungkapkan. Saat ini, manfaat dari Five Elements Key Gathering Array di Spirit Lake sudah jelas. Murni yang hanya dapat dimiliki oleh puncak alam kecil melalui Five Elements Key Gathering Array. Mungkin Li Chen sedang menciptakan seni bela diri baru, yang merupakan hal yang sangat baik bagi generasi muda. Namun bagi Li Chen, sang pelopor, hal itu penuh dengan risiko. Jika ia melakukan kesalahan, ia akan hancur berkeping-keping dan tidak akan ada pemulihan. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain selain melanjutkan jalur array pengumpulan Ki 5 elemen. Kalau tidak, hanya mengumpulkan 5 bahan formasi 5 elemen tingkat 3 dalam periode pembangunan fondasi sebagai persiapan sebelum terobosan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang ahli biasa. Anda harus tahu bahwa bahkan bagi seorang murid sejati dari sekte besar, dengan sesepuh Jindan sebagai gurunya, sangat sulit untuk mendapatkan materi kelas 3, belum lagi 5 materi formasi 5 elemen kelas 3 yang ditentukan. Bagi kebanyakan tetua Jindan, 5 bahan formasi 5 elemen tingkat 3 adalah benda spiritual yang bernilai setengah dari kekayaan mereka. Siapakah yang akan memberikan benda spiritual seperti itu kepada murid-murid mereka? Kebanyakan tetua Jindan memiliki 3 atau lebih murid, dan beberapa bahkan memiliki lebih dari 10 murid. Jika Elder Jindan menyediakan sumber daya pelatihan seperti itu murid kepada muridnya, dia mungkin harus menjual dirinya sendiri. Di bawah muncul kebingungan dari Tetua Su, Tetua MA, dan 3 murid di tahap akhir pembangunan fondasi. Li Chen memulai promosi formalnya. Li Chen mengeluarkan pil pelindung meridian tingkat 3 dengan cahaya ungu dan dimasukkan ke dalam mulut. Meskipun Penatua Su tidak mengatakan apa-apa, Penatua MA tentu saja mengerti arti di matanya. Meskipun Li Chen adalah ahlinya, dia juga dapat menyebarkan pil pelindung meridian tingkat 3, dan levelnya telah melampaui Tetua MA. Akan tetapi, Li Chen baru saja menjadi ahli yang dijelaskan dalam waktu yang singkat, dan jumlah total kali ia membuka tungku untuk membongkar pil pelindung meridian tingkat 3 jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Tetua MA. Cahaya ungu melambangkan ramuan tingkat atas, yang hanya muncul sesekali selama proses pemurnian yang panjang. Sebaliknya, Tetua MA mungkin memiliki akumulasi seperti itu. Selain itu, Tetua MA sangat mementingkan Li Chen. Tetua MA juga tidak berbicara. Dia memegangi kepalanya untuk menunjukkan bahwa hal itu tidak ada pada dirinya. Dia baru menghasilkan ramuan tingkat atas kelas 3 ketika sekte telah menetapkan sumber daya kelas 3 untuk mengomunikasikan ramuan kelas 3. Akan tetapi, tidak mungkin untuk menerbitkan banyak tungku ramuan tingkat 3 seperti pil pelindung meridian tingkat 3 pada satu waktu, dan tidak ada ramuan tingkat 3 tingkat atas yang pernah diproduksi. Satu-satunya ramuan tingkat 3 terbaik yang pernah dimurnikannya disimpan sebagai harta karun untuk diperlihatkan kepada ahli sertifikat lainnya. Ini terlalu berlebihan, itulah pikiran ketiga murid di tahap akhir pendirian yayasan yang sedang menonton. Meskipun mereka tahu betapa langkanya ramuan tingkat atas kelas 3, mereka tidak sejelas kedua tetua Jindan tentang betapa berharganya obat itu. Aura di tubuh Li Chen menjadi sangat tidak stabil. Aura dari Half Step Golden Elixir tiba-tiba naik, lalu tiba-tiba turun. Di dalam tubuhnya, karena keserakahannya, ia secara bersamaan mengaktifkan seni pemurnian Ki 5 Irama, dan seni serangan petir 9 surga. Tentu saja,
Tindakannya tidak dapat disembunyikan dari persepsi Tetua Su dan Tetua MA, dan Tetua MA menatap Tetua Su dengan ketidakpuasan di matanya. Penatua Su tahu apa yang ditanyakan Penatua MA. Ia mencari bagaimana ia mengajar murid-muridnya. Ada perbedaan besar dalam hasil antara variasi dalam satu teknik dan variasi dalam dua teknik. Ambil contoh situasi Li Chen. Jika Li Chen berhasil dengan seni pemurnian Qi 5 irama, maka ramuan emasnya akan berpusat pada 5 elemen kekuatan spiritual. Dibandingkan dengan seorang pandai yang mencapai ramuan emas dengan sihir guntur. Ramuan emas merupakan sumber kekuatan bagi para penguasa di tahap ramuan emas. Siap untuk meninggalkan ramuan emas dan memulai dari awal. Penatua MA melihat keserakahan Li Chen, yang juga merupakan masalah umum di antara banyak orang. Lagi pula, banyak keterampilan tingkat atas yang memiliki fokusnya sendiri. Di alam yang sama. Faktanya, sejak tahap awal pembangunan, para praktisi sudah memilih metode latihan utama mereka sendiri. Perlu memulai dari awal lagi. Tetua Su juga tidak berdaya. Ini sama sekali bukan salahnya. Bimbingannya kepada semua muridnya sama saja. Panduan diberikan kira-kira sekali. Tetapi, tingkat kemampuan Li Chen meningkat begitu cepat sehingga jumlah waktu Li Chen menerima bimbingan dari Tetua Su sangat terbatas. Metode pengajaran Tetua Su sangat umum di kalangan termasuk Jindan. Masalah yang dihadapi selama mogok. Butuh waktu puluhan tahun bagi keahlian orang lain untuk berlatih, tetapi Li Chen hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 tahun untuk mencapai tahap setengah langkah ramuan emas. Kecepatannya ini memungkinkan Li Chen menerima banyak ajaran dari Tetua Su. Sekarang sudah terlambat. Li Chen mulai berlatih, teknik pemurnian Qi 5 irama, dan teknik serangan guntur 9 langit, dan energi spiritual dalam formasi mengalir ke tubuhnya. Kesempatan yang tak terjelaskan untuk kemajuan muncul, memungkinkannya menyerap energi spiritual dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pertama, energi spiritual dalam formasi pengumpulan roh mengalir ke tubuhnya, tetapi segera kecepatan formasi pengumpulan roh mengumpulkan energi spiritual tidak dapat menyeimbangkan kecepatan dia menyerap energi spiritual. Saat pikiran bergerak sedikit, susunan puncak pedang mengumpulkan semua energi spiritual dari seluruh bagian susunan hingga ke puncak gunung dan mengirimkannya ke arahnya. Di dalam tubuhnya, arai pengumpulan energi 5 elemen, di danau roh beroperasi dengan kapasitas penuh, memproses energi spiritual yang diubah melalui kedua teknik dan meneruskannya lagi. Bab 315 proses. Sekalipun, arai pengumpulan Qi 5 elemen, tingkat 2 di danau spiritual Li Chen berjalan dengan kekuatan penuh. Namun tetap saja tak dapat membantu mengubah kekuatan spiritual yang diserap dan dikultivasikannya menjadi kekuatan spiritual murni. Meskipun dia meminum pil pelindung meridian kelas 3, dia masih merasakan nyeri tumpul yang berasal dari berbagai bagian meridiannya. Dia tahu bagaimana menangani situasi tersebut, tetapi dia tidak punya jaminan bahwa penilaiannya benar atau bahwa ide-idenya sebelumnya akan berhasil. Pada titik ini, ia baru dapat melanjutkan sesuai dengan gagasannya sebelumnya. Susunan pengumpul gas 5 elemen tingkat 2 di danau roh terhubung dengan susunan pengumpul gas 5 elemen tingkat 3 di luar tubuhnya. Simpul pembentukan 5 elemen tingkat 3 ke dalam tubuhnya. Dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah mampu melakukannya. Namun sekarang berbeda. Itu juga karena pengaruh aturan langit dan bumi sehingga dia yakin bisa menaikkan level VV Elements Air Gathering Array, level 2 di Spirit Lake. Di bawah bimbingan sadarnya, energi 5 elemen tingkat 3 dari 5 simpul, susunan pengumpulan gas 5 elemen, tingkat 3 mengikuti garis penghubung 2, susunan pengumpulan gas 5 elemen, dan memasuki simpul, susunan pengumpulan gas 5 elemen, yang masing-masing bersesuaian dengan 5 elemen di Danau Linghu. Cahaya dari 5 simpul, pengumpulan gas 5 elemen. Array, tingkat 3 di sekeliling meredup. Tetua Su dan Tetua MA saling berpandangan dengan bingung saat mereka melihat apa yang terjadi di dalamnya. Tidak tahu apa yang salah. Penatua Su dan Penatua MA memiliki pengetahuan yang luas, tetapi mereka belum pernah melihat apa yang terjadi pada Li Chen. Selain itu, Li Chen sedang dalam proses promosi. Jadi kedua tetua itu tidak berani menggunakan indera ketuhanan mereka untuk mengamati dan hanya bisa menilai berdasarkan pengalaman dengan mata mereka. Tanpa pengalaman apapun untuk membantu, kedua tetua itu tidak dapat memahami apa yang dilakukan Li Chen. Ketidakpahaman inilah yang membuat kedua tetua itu semakin khawatir. Awalnya, ketika Li Chen menerobos tahap Jindan, Tetua Su dan Tetua MA tidak terlalu khawatir. Meskipun hal ini memiliki kelebihan dan kekurangan, keuntungan yang jelas merupakan nilai tambah untuk menembus hambatan. Penatua Su dan Penatua MA sangat optimis dan berpikir bahwa jika seseorang yang berkahi seperti Li Chen tidak dapat menembus tahap Jindan, maka berkatnya adalah palsu. Tetapi ketika Li Chen benar-benar berhasil, mereka menyadari bahwa tidak peduli seberapa baik keberuntungan Li Chen, dia tidak dapat menghentikan dirinya untuk bunuh diri. Lihatlah bagaimana Li Chen dipromosikan. Dan sekarang dia telah menciptakan formasi 5 elemen yang aneh, dan tampaknya dia sedang menyerap energi dari formasi 5 elemen tersebut. Penatua Su bahkan berpikir akan aneh jika Li Chen berhasil maju ke tahap inti emas.
Dia sudah memikirkan cara untuk menghibur Li Chen setelah kegagalannya ditingkatkan, agar dia tidak terjerumus dalam keputusasaan. Energi 5 elemen tingkat 2 dalam formasi pengumpulan Ki 5 elemen, tingkat 2 di tubuhnya digantikan oleh energi 5 elemen tingkat 3. Proses penempatan ini memakan waktu 1/4 jam, dan susunan pengumpulan gas 5 elemen di danau spiritualnya ditingkatkan menjadi susunan pengumpulan gas 5 elemen tingkat 3. Kecepatan Vive Elements Air Gathering Array tingkat 3 sangat meningkatkan kekuatan spiritual. Murni penghalang, formasi pengumpulan Ki 5 elemen menghilang, dan kecepatan penyerapan energi spiritual Li Chen meningkat lagi. Murni hampir tidak cukup untuk menyerap Li Chen. Sebaliknya, hal itu membuat kekuatan spiritual dalam tubuh Li Chen bereaksi lebih keras, yang menurut mereka merupakan hal yang baik. Namun dalam sekejap mata mereka menemukan bahwa masalah telah datang lagi. Namun, aura spiritual seperti itu sebenarnya menunjukkan tanda-tanda tidak mampu mendukung penyerapan Li Chen. Mereka tidak dapat membayangkan mengapa danau spiritual di tubuh Li Chen dapat menyerap energi spiritual dengan begitu cepat. Seorang anggota tahap Jindan. Li Chen juga menyerap begitu banyak energi spiritual karena alasan yang tidak diketahui. Dan kemudian energi spiritual tersebut diubah menjadi kekuatan spiritual melalui 2 latihan dan memasuki danau spiritual. Berdasarkan apa yang telah dilihatnya ketika sang saudara senior menerobos, dan informasi yang telah dibacanya dari sekte, dia seharusnya sedang mengalami kontraksi energi spiritual di danau spiritualnya saat ini, dan pusat kontraksi tersebut seharusnya berada di tempat bentuk embrio dari ramuan emas itu seharusnya berada. Tetapi sampai sekarang, dia merasa bahwa dia telah menyerap energi spiritual lebih dari 2 kali lipat dari kakaknya seumuran. Tetapi masih belum terjadi penyusutan kekuatan spiritual di danau spiritualnya. Tepat ketika dia tidak tahu harus melakukan apa, 5 elemen gas gathering array, kelas 3 mengalami perubahan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada perselisihan yang pernah mencoba memperkenalkan formasi ke dalam danau roh. Fakta bahwa ia mampu membentuk formasi di danau roh adalah hasil dari usahanya sendiri tanpa bimbingan seorang master. Fakta bahwa ia tidak tersesat mungkin disebabkan oleh keberuntungannya. Sekarang akibat dari kekacauannya muncul. 5 simpul dari formasi pengumpul gas 5 elemen, tingkat 3 mulai menyerap kekuatan spiritual 5 elemen yang berbeda berturut-turut. Formasi pengumpul gas 5 elemen, tingkat 3 untuk transformasi dan tidak lagi dimuntahkan, tetapi langsung diserap oleh 5 simpul. Kultivator lain hanya memiliki 1 titik kontraksi kekuatan spiritual. Namun Li Chen kini memiliki 5 titik kontraksi kekuatan spiritual dalam danau spiritualnya, yang merupakan 5 simpul 5 elemen dari susunan pengumpulan Ki 5 elemen, tingkat 3. Li Chen merasa seperti akan gila. Dia tidak tahu apa akibatnya jika dia terus menyerap seperti ini. Namun, ia segera menyadari ada masalah serius lain yang menghalanginya. Tidak ada cukup energi spiritual. Pada tingkat penyerapan saat ini, bahkan menggunakan batu roh tingkat menengah tidaklah cukup, terutama karena kecepatan pengambilan energi spiritual dari batu roh tingkat menengah tidak dapat menyeimbangkan kecepatan penyerapannya. Ia hanya memiliki batu roh kelas atas dengan 2 atribut. Ia tidak berani menyerapnya secara acak. Jika 5 elemen kekuatan spiritual dalam tubuhnya tidak seimbang, akibatnya tidak akan terbayangkan. Saat itu, dia memikirkan sesuatu. Pikirannya bergerak sedikit, dan sebuah bola emas muncul di depannya. Saat ia berlatih, seni pemurnian Ki 5 irama, dan seni serangan petir 9 surga. Sejumlah besar energi spiritual terus-menerus ditarik keluar dari bola emas tersebut. Untuk sesaat, bola emas itu memuaskan kebutuhannya akan energi spiritual. Itu ramuan emas, ia tidak dapat lagi berdiam diri. Ia benar-benar tidak dapat menyaksikannya lagi. Ramuan emas? Saya tidak tahu pembudidaya ramuan emas malang mana yang dihancurkan dan ramuan emasnya diambil. Sebagai seorang pecinta Jindan, Tetua Su dipenuhi rasa takut seperti badai yang dahsyat. Hubungan antara ramuan emas dan kekuatan Jindan tidak dapat diputuskan. Setidaknya Penatua Su tidak tahu cara apa yang dapat memutus hubungan antara menguasai Jindan dan ramuan emas. Jika seseorang ingin merebut ramuan emas milik seseorang yang mengendalikan Jindan dan menyimpan cukup kekuatan spiritual di dalam ramuan emas tersebut, maka orang tersebut perlu merebut ramuan emas tersebut saat mengizinkan Jindan tersebut masih hidup, lalu secara paksa memutuskan hubungan antara mengaktifkan Jindan dengan ramuan emas tersebut. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang terampil biasa. Bahkan seorang yang terampil tingkat Jindan pun tidak dapat melakukannya. Hanya leluhur tingkat Yuanying yang memiliki cara seperti itu. Akan tetapi, tidaklah mudah bagi leluhur Yuanying untuk merebut ramuan emas dari seorang yang berkuasa Jindan. Terutama karena seorang yang berkuasa Jindan dapat membuat ramuan emasnya hancur sendiri hanya dengan pikirannya. Jika Anda membunuh seorang master Jindan dan kemudian mengambil Jindannya, kekuatan spiritual di dalam Jindan akan terus hilang. Dan yang Anda dapatkan hanyalah sesuatu yang tidak berguna. Justru karena ramuan emas penuh kekuatan spiritual semacam ini sangat sulit diperoleh, dan setiap penggarap ramuan emas akan mengancam secara agresif terhadap tindakan merebut ramuan emas tersebut, sehingga ramuan emas semacam ini menjadi sangat langka di dunia kekuatan abadi.
Tetua Su telah hidup selama ratusan tahun dan belum pernah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Apakah anak ini pernah membunuh seseorang yang termasuk Jindan dengan tangannya sendiri? Tetua MA juga bertanya dengan lembut. Aku membunuh belum lama ini. Namun, dilihat dari kedalaman kekuatan spiritual ramuan emas ini, itu seharusnya bukan ramuan emas milik kuasa ramuan emas wanita itu. Tetua Su teringat Fang Lu yang dibunuh oleh Li Chen, membandingkan ramuan emas di depannya dan menjawab. Tetua MA sedang berkonsentrasi pada pemurnian, dan itu adalah pertama kalinya dia tahu bahwa Li Chen benar-benar telah membunuh seorang Jindan dengan tangannya sendiri. Dia hanya bertanya dengan santai, tetapi mendengar jawaban seperti itu. Aura ramuan emas ini sangat tajam, dengan sedikit aura pedang. Mungkin ini adalah ramuan emas milik seorang pedang yang kompeten. Tetua Su melanjutkan. Dia tidak berani menggunakan indera ketuhanannya, dan hanya berdasarkan aura yang terpancar dari ramuan emas, dia yakin bahwa apa yang dia katakan tidak dapat dipercaya. Faktanya, penilaiannya benar. Ini adalah ramuan emas milik pedang ramuan emas milik Yun Xingyi. Mungkin tak seorang pun yang percaya bahwa Li Chen telah membunuh seorang penguasa Jindan saat dia berada di tahap pemurnian Qi dan juga merupakan seorang pendekar pedang terkenal di benua Shu Utara. Dengan energi spiritual yang disediakan oleh ramuan emas, daya isap 5 simpul susunan pengumpulan udara 5 elemen tingkat 3 di danau spiritual Li Chen semakin kuat, dan kelima simpul tersebut telah mulai mengalami kontraksi kekuatan spiritual. Mungkinkah 5 ramuan emas akan terbentuk? 5 titik kontraksi kekuatan spiritual dengan rakus menyerap 5 elemen kekuatan spiritual, dan kelima elemen kekuatan spiritual ini semuanya dipenuhi dengan cahaya listrik. Kondisi tubuhnya berada di luar imajinasinya, dan kemungkinan 5 ramuan emas terbentuk secara bersamaan semakin meningkat. Dan kebutuhannya akan energi spiritual pun meningkat. Energi spiritual dalam ramuan emas Yun Xingyi tidak lagi cukup untuk mencukupi 5 ramuan emas. Namun, ketika Li Chen membunuh Yun Xingyi terluka parah dan hendak mengambil alih tubuh orang lain. Pada saat ini, kekuatan spiritual dalam ramuan emas Yun Xingyi sangat rendah. Tentu saja, tidak peduli seberapa kecilnya, tidak menjadi masalah bagi ramuan emas ini untuk mencukupi semua energi spiritual bagi 2 atau 3 orang pembudidaya untuk membentuk ramuan emas. Namun Li Chen memiliki 5 inti emas untuk menyerap kekuatan spiritual, yang menyebabkan inti emas Yun Xingyi tersedot kering dalam waktu singkat. Hampir pada saat ramuan emas Yun Xingyi tersedot keluar, Li Chen mengeluarkan bola emas lainnya. Agar dapat maju ke tahap inti emas, dia telah menghabiskan semua persediaannya. Pada titik ini, Penatua Su dan Penatua MA sama-sama tercengang. Apakah ini murid mereka? Apakah ini seorang ahli di tahap pembentukan pondasi? Sekalipun Li Chen adalah seorang ahli yang berkarakter, seorang ahli yang sangat terampil, ia dapat memperoleh kekayaan dengan cepat. Namun, pembudidaya Jindan mana yang akan menyerahkan Jindan demi mendapatkan ramuan itu? Jindan dibudidayakan dan ditumbuhkan dari ramuan tingkat 3 yang tak terhitung banyaknya, dan besarnya tak terukur. Tentu saja, ini adalah ramuan emas di dalam tubuh yang dikuasai Jindan. Cara nyata untuk mengembangkan ramuan emas yang dirampok hanya dapat ditemukan di pihak bertenaga iblis. Lihatlah Li Chen, seorang pendiri fondasi kecil, yang dengan santai mengeluarkan 2 ramuan emas untuk menyerap energi spiritual. Ini menunjukkan bahwa sedikitnya kematian 2 biksu Jindan ada penyelesaian dengan Li Chen. Jika tidak, bagaimana mungkin Li Chen mendapatkan ramuan emas paling berharga milik biksu Jindan? Meskipun Tetua Su dan Tetua Emma terkejut, mereka tidak punya pikiran lain. Telah dikatakan sebelumnya bahwa Li Chen menggunakan 2 ramuan emas ini untuk berlatih sihir. Sekte itu akan menutup mata. Murid ketiga di tahap akhir pembangunan yang menyaksikan proses promosi Li Chen sudah meremehkan kehidupan mereka. Yang sebelumnya. Inilah ramuan emas yang dikejar oleh murid ketiga di tahap akhir pembangunan fondasi sepanjang hidup mereka. Tetapi Li Chen memperlakukannya sebagai benda spiritual biasa dan mengonsumsinya. Terutama kakak kedua Wan Sheng, matanya mengamati Li Chen dengan saksama, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Dia ingin melihat dengan jelas apakah Li Chen adalah adiknya, dan bukan iblis besar yang menyamar. Akan tetapi, tidak peduli bagaimanapun dia memeriksanya, Li Chen tetaplah Li Chen yang dikenalnya. Li Chen yang akan tertawa gembira saat menerima hadiahnya saat pertama kali memasuki sekte tersebut. Dia melihat ekspresi kupu-kupu Elder Su dan pamannya Elder Emma lagi. Jika ada yang salah dengan Li Chen, mereka berdua pasti bisa mengetahuinya. Yang dilihatnya adalah bahwa Tetua Su dan Tetua MA menampilkan ekspresi mengerikan yang sama seperti dirinya. Namun mereka tidak menampilkan ekspresi atau tindakan lain, yang berarti bahwa Li Chen adalah rekan seperguruannya yang lebih muda. Mengapa aku berpikir untuk bersaing dengan adikku sebelumnya? Wan Zheng merasakan emosi di dalam hatinya. Bab 316 Guntur. Ramuan emas yang dikeluarkan Li Chen lagi adalah ramuan emas dari iblis suara berjari 6. Energi spiritual dalam ramuan emas ini relatif lebih langka. Untungnya, kebutuhannya akan energi spiritual saat ini jauh lebih sedikit. Kekuatan spiritual. Pada saat ini, kekuatan spiritual emas padat muncul di pusat 5 titik kontraksi kekuatan spiritual.
Dia mengerti bahwa ramuan emas akan segera terbentuk, tetapi faktanya sebenarnya ada 5 di antaranya masih membuatnya terasa sangat tidak nyata. Kedua ramuan emas itu, meskipun dikonsumsi secara berlebihan, tetap saja mengandung energi spiritual yang setidaknya telah dikumpulkan oleh penggarap ramuan emas itu selama 100 tahun. Anda harus tahu bahwa Yun Xingyi dan Liu Xianmo adalah pasangan veteran di periode Jindan. Energi spiritual dalam 2 inti emas menjadi dasar bagi Li Chen untuk membentuk 5 inti emas. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki vena roh inti emas dan formasi pengumpulan roh, energi spiritual di puncak Shijian pasti tidak akan cukup untuk diserapnya guna membentuk 5 inti emas. Jika tidak ada cukup energi spiritual, tidak ada cara untuk membicarakan promosi. Jika ia gagal dalam promosi ini, kerugian yang dideritanya tidak terhitung. Karena sifat khusus danau spiritual di tubuhnya, cara normal untuk memperbaiki danau spiritual tidak akan berguna. Dia merasakan penyerapan energi spiritual oleh 5 pil emas telah melambat, tetapi seiring dengan itu, vitalitas dan semangat dalam tubuhnya diserap oleh 5 pil emas. Berbicara tentang fisiknya, dapat dikatakan bahwa itu benar-benar tidak sebanding dengan masa pembangunan. Memungkinkan fisiknya mencapai batas periode pembangunan fondasi. Jadi meskipun 5 ramuan emas menyerap vitalitas tubuhnya masih hampir tidak mampu menahannya. Tentu saja, di permukaan, kondisinya masih terlihat buruk. Tubuhnya perlahan-lahan kehilangan berat badan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, yang merupakan manifestasi dari cepatnya terkurasnya energi dalam tubuhnya. Namun saat tubuh mengonsumsi lemak berlebih, konsumsi energi oleh otot-otot tubuh melambat secara signifikan. Karena vitalitas dalam ototnya sangat melimpah, yang dibentuk oleh sejumlah besar benda spiritual tingkat 3 dan 2 teknik pemurnian tubuh. Dapat dikatakan bahwa dalam hal fisik saja, ia melampaui banyak kemampuan Jindan. Yang membuat Li Chen merasa paling tidak nyaman adalah bahwa jiwa telah dilahap oleh 5 pil emas. Jika seorang yang berani berjiwa biasa dilahap oleh 5 ramuan emas, bahkan dilahap 1 ramuan emas saja mungkin akan menjadi hal yang tak terkonfirmasi padanya. Namun semangatnya begitu kuat, sehingga ia dapat menduduki peringkat teratas di antara semua pencipta fondasi dalam sejarah dunia prestasi abadi. Dia juga punya cara untuk membuat semangatnya bertahan lebih lama, yang membuat Devouring the Spirit menjadi rintangan termudah untuk diatasi. Di atas kepalanya, lautan cahaya bintang yang megah muncul. Cahaya bintang yang misterius dan mendalam tidak hanya mewakili formasi misteri, tetapi juga mewakili jiwa. 5 ramuan emas membangkitkan kedamaian, dan ia dapat menggantinya dengan jiwa yang tersimpan di lautan cahaya bintang formasi tersebut. Menyebabkannya runtuh. Tuan Formasi, Tetua Su dan Tetua MA berseru kaget. Seketika mereka semua membayangkannya lagi, mengira gangguan itu akan mempengaruhi proses jahat Li Chen dan mengalihkan perhatiannya. Tetua Su dan Tetua MA saling memandang, dengan senyuman tak berdaya di mata mereka. Berapa banyak hal yang disembunyikan anak ini? Jika menguasai orang lain bisa menjadi master formasi, mereka pasti sudah memperoleh manfaat dari identitas ini. Tetapi lihatlah Li Chen, jika bukan karena promosi hari ini, mungkin akan membutuhkan waktu yang lama sampai identitasnya sebagai formasi master terungkap. Meskipun formasi master tidak sepopuler karakteristik master, statusnya di sekte tidaklah rendah sama sekali. Formasi besar sekte membutuhkan seorang master formasi untuk membangunnya, dan pekerjaan pemeliharaan simpul-simpul penting juga perlu dilakukan oleh seorang master formasi. Dapat dikatakan bahwa master formasi adalah bakat yang harus dimiliki oleh sebuah sekte, namun jumlah master formasi selalu sedikit. Setiap sekte besar memiliki banyak formasi. Dalam hal jumlah formasi yang membutuhkan formasi master untuk dieksekusi, jumlah formasi master masih jauh dari cukup. Belum lagi para tetua Jindan dan leluhur Yuanying, mereka juga memiliki beberapa kebutuhan mengenai formasi, yang membutuhkan master formasi untuk mengoperasikannya. Li Chen merasa tubuhnya semakin lemah. Ia tidak pernah merasa seperti ini sejak ia mulai berlatih Tao. Ia tampak jatuh dari seorang pendeta menjadi manusia biasa, dan bahkan tubuhnya kini lebih rendah dari manusia biasa. Untungnya, semangatnya masih terkendali dan dia tidak kehilangan akal, sehingga dia tahu dengan jelas apa yang terjadi. 5 inti emas bertambah sedikit. Tetapi harga dari peningkatan ini adalah inti emas iblis suara 6 jari di depannya menjadi kusam dan abu-abu. Tubuhnya sangat kurus hingga hampir hanya tinggal kulit dan tulang, dan cahaya bintang dari formasi di atas kepalanya redup. Tiba-tiba, Li Chen merasakan sinyal dari 5 ramuan emas. Tanpa ragu, ia meminum pil dingling tingkat 3 yang memancarkan cahaya ungu. Penatua Su dan Penatua MA tidak lagi terkejut bahwa Li Chen mengeluarkan pil dingling tingkat 3 yang berkualitas tinggi. Dia telah mengalami cukup banyak kejutan dan kengerian sebelumnya, jadi munculnya pil pemulih jiwa kelas 3 yang bermutu tinggi tampak tidak penting. Setelah pil dingling kelas 3 masuk ke dalam perutnya, pil itu segera berubah menjadi energi, menstabilkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya, dan energi spiritual dari dunia luar tidak lagi memasuki tubuhnya. Dia kemudian melanjutkan untuk meminum pil kebangkitan tingkat atas tingkat 3 dan pil pemecah gunung tingkat atas tingkat 3. Tetapi mengingat status Li Chen, bahkan guru yang merendahkannya, Tetua MA,
tidak akan menanyakan hal itu lagi, apalagi menyebutkannya. Penatua Su melirik muridnya Wan Zheng, dan Penatua Ma juga melirik kedua murid yang dibawanya. Li Chen memiliki hubungan yang sangat dekat dengan mereka, dan semakin kuat Li Chen, semakin baik bagi mereka. Sekalipun bukan karena peringatan sang guru, mereka tidak akan membocorkan rahasia Li Chen. 5 pil emas itu tidak lagi menyerap kekuatan spiritual, vitalitas, dan semangat. Di bawah pengaruh pil Breaking You, perubahan aneh terjadi di dalamnya. Aura Li Chen tiba-tiba meningkat pesat, dan auranya melonjak dari setengah langkah ramuan emas ke tahap awal ramuan emas. Kemudian, kelima ramuan emas yang telah distabilkan itu memberikan kekuatan spiritual, vitalitas, dan semangat, yang sangat berbeda kualitasnya dari kekuatan spiritual, vitalitas, dan semangat yang telah ditelan ke dalam ramuan emas sebelumnya. Terutama ketika pil emas kelima yang dimuntahkan pada saat yang sama, napas Li Chen naik lagi. Meskipun mereka tidak menggunakan akal sehat mereka menemukan beberapa petunjuk tentang Li Chen, tetapi mereka tidak akan mengungkapkannya di depan murid ketiga itu. Mereka merasakan ada yang salah dengan ramuan emas di tubuh Li Chen. Peningkatan auranya jauh melampaui peningkatan keseluruhan yang bisa diberikan ramuan emas biasa kepada seorang yang berkuasa. Sejujurnya, dalam keadaan normal, kekuatan spiritual, vitalitas hidup, dan semangat yang dipancarkan oleh ramuan emas saat ini seharusnya tidak terlalu banyak, hanya saja kualitasnya lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk memberi waktu bagi para pendeta untuk memulihkan kondisi tertentu agar dapat menghadapi guntur berikutnya. Namun, kondisi Li Chen tidak baik. Mereka sudah menyesal membawa 3 murid ke sini untuk mengamati. Tidak perlu mengamati proses promosi Li Chen sama sekali. Bertahan dalam proses promosi. Pada saat ini, pil kebangkitan tingkat atas tingkat 3 juga mulai berefek. Tubuhnya terisi energi, otot-ototnya yang kering mulai membengkak, dan kulitnya kembali elastis dan berkilau. Dia mengaktifkan sihir perlindungan tubuh Fajra, untuk memaksimalkan kesempatan sejumlah besar energi kehidupan memasuki tubuhnya dan meningkatkan kebugaran fisiknya untuk menahan guntur yang akan datang. Ia bahkan tidak dapat membayangkan guntur macam apa-apa yang akan dihadapan oleh kelima ramuan emasnya. Dengan kekuatan penuh dari sihir perlindungan tubuh Fajra, makna sebenarnya secara alami terstimulasi, dan bayangan Fajra yang besar dan marah muncul di belakangnya. Belenggu fisik Li Chen menghilang dengan terbentuknya ramuan emas. Kekuatan fisiknya akan terbatas. Namun, ketika ia mengaktifkan sihir perlindungan tubuh Fajra, dan dengan berkah makna sebenarnya dari Fajra marah, vitalitas tahap Jindan dalam tubuhnya memiliki efek yang lebih besar. Karena 5 pil emas mengeluarkan cukup vitalitas tahap inti emas, dan pemulihan tubuhnya dapat dengan cepat diperbaiki tanpa menghabiskan vitalitas tahap inti emas di bawah pengaruh kekuatan Fajra yang dihasilkan oleh keterampilan sihir perlindungan tubuh Fajra. Oleh karena itu, semua tahap vitalitas Jindan digunakan oleh sihir perlindungan tubuh Fajra untuk meningkatkan tingkat fisiknya. Sebenarnya pekerjaan ini belum dapat diselesaikan pada tahap ini, melainkan harus diselesaikan dengan pahala aturan langit dan bumi setelah melalui browser guntur. Pada saat itu, fisik sang kekuatan secara alami akan berevolusi ke tahap inti emas, dan kini vitalitas tahap inti emas yang berharga digunakan untuk memperbaiki diri agar dapat melawan guntur surgawi. Jika Li Chen tidak memiliki 5 pil emas, dia tidak akan berani berlatih sihir pelindung tubuh Fajra saat ini. Penatua Su dan Penatua Ma sudah ingin memberitahu murid-murid mereka untuk tidak menggunakan terobosan Li Chen sebagai referensi, karena itu tidak berarti apa-apa. Selama waktu yang dibutuhkan untuk sebuah dupa berlalu, suasana menjadi sangat sunyi, dan semua orang menunggu. Dapat melihat penampakan guntur surgawi. Guntur dari langit menandakan bahwa proses invasi Li Chen telah mencapai langkah terakhir, dan itu juga merupakan akhir dari invasi Li Chen. Setelah itu, kita akan tahu apakah Li Chen telah berhasil menerobos. Masalah ini sangat penting bagi banyak orang yang berhubungan dengan Jindan dan Sekte Shushan. Li Chen mengabaikan dunia luar. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengoperasikan Fajra Body Protection Magic Skill. Sejak klonnya Li Tianba dipromosikan ke tahap inti emas, dia telah merasakan guntur dari langit 2 kali, dan setiap kali itu sangat berbahaya. Ada 5 ramuan emas di dalam tubuhnya, dan dia tidak tahu seberapa kuat guntur surgawi yang dapat ditahan oleh kelima ramuan emas itu. Namun, ia tahu benar bahwa hukum langit dan bumi tidak akan pernah membiarkan dirinya. Seseorang yang berbeda, pergi, dan apa yang akan ia hadapi selanjutnya akan menjadi hal yang paling sulit. Di bawah pengawasan Tetua Su, Tetua Ma, 3 orang murid di tahap akhir pendirian fondasi, dan banyak biksu dari sekte luar, langit di atas puncak Cijian tiba-tiba menjadi gelap. Ketika semua biksu terkejut oleh ketebalan petir emas tersebut, 4 petir emas tebal lainnya jatuh berturut-turut. Dalam sekejap, 5 petir emas tebal jatuh. Semua yang hadir tercengang, dan banyak di antara mereka bahkan bertanya-tanya apakah Li Chen telah melakukan sesuatu yang membuat langit dan manusia murka, sehingga menyebabkan langit dan bumi menjatuhkan hukuman seperti itu saat ini. Ini bukan lagi sekadar bertahan hidup dari kematian, ini hanyalah mencambuk mayat. Ya,
Mencambuk mayat. Tidak ada yang mengira Li Chen bisa selamat dari hukuman 5 sambaran petir emas tebal. Belum lagi 5 petir emas tebal. Para tetangga Jindan yang menyaksikan jatuhnya Guntur semuanya telah dibaptis oleh Guntur dan secara alami tahu betapa mengerikannya itu. Guntur langit yang mereka tanggung waktu itu bahkan tidak mencapai setengah leher Guntur langit kelima kali ini. Tetapi mereka berhasil bertahan. Saat Guntur muncul, Li Chen merasakan semua hal di dunia melambat. Bayangan Fajra yang marah di belakangnya meraung karena Guntur di langit, dan sejumlah besar kekuatan Fajra dihasilkan dari kemarahan bayangan Fajra yang marah dan mengalir ke tubuhnya. Guntur dari langit menembus segala rintangan dan jatuh langsung ke atasnya. Setiap sel dalam tubuhnya, luar dan dalam, diserang oleh Guntur. Dirasuki oleh Guntur surgawi, hal ini meningkatkan ketahanannya terhadap petir, dan ia berharap hal ini akan memungkinkannya untuk bertahan dari Guntur. Thunder Possession, benar-benar mengurangi kerusakan pada tubuhnya akibat serangan petir. Ini adalah fitur khusus dari sihir Guntur. Sihir Guntur masih memiliki beberapa keunggulan dalam melawan Guntur petir. Namun sebelum ia sempat menyalakannya, sambaran petir dari langit datang silih berganti, menghamburkan semua petir yang ditimbulkannya dengan Heavenly Thunder Possession. Tubuhnya, dari dalam hingga luar, termasuk kulit, otot, perut, dan tulang, semuanya hancur oleh baptisan petir. Dahulu, dia mungkin telah mati di tempat. Tentu saja, yang menyelamatkannya dari kematian di tempat adalah bahwa kelima ramuan emasnya tidak hancur. Ramuan emas adalah fondasi seorang aktivis. Ramuan kelas 3 kelas atas di tubuhnya. Efek dari pil kebangkitan tingkat atas 3 belum hilang. Pil kebangkitan ini memastikan vitalitasnya tidak hancur total. Bab 317 Pil Emas. Tetua Su dan Tetua MA tampak sangat tidak senang. Dalam pandangan mereka, vitalitas Li Chen sangat lemah dan bisa padam kapan saja. Merupakan suatu keajaiban bahwa Li Chen tidak mati di tempat di bawah 5 guntur yang dahsyat. Sekarang tergantung pada apakah vitalitas Li Chen dapat bertahan hingga kekuatan guntur langit berakhir. Ini sangat penting. Pikiran Li Chen sangat jernih. Setelah merasakan guntur itu terlalu kuat, dia memfokuskan sebagian besar energinya ke ruang komputer. Dia menilai situasi tubuh aslinya melalui induksi klon jarak jauhnya, Li Tianba. Ketika tubuhnya terserang petir, jika roh yang ada di ruang komputer keluar dari ruang komputer, maka ia akan langsung terserang petir, dan ia tidak akan mampu lagi mempertahankan kemampuan berpikir yang memadai. Bayangan Fajra yang marah di belakangnya masih meraung, dan kekuatan Fajra terus-menerus memasuki tubuhnya. Dalam keadaan normal, ramuan emas pasti tidak akan mampu menahan guntur surgawi seperti itu. Namun, 5 ramuan emas milik Li Chen tidak mengalami banyak kerusakan di bawah gempuran 5 guntur surgawi. Yang paling penting adalah bahwa petir yang terkandung dalam 5 pil emas itu menghasilkan efek. Kelima ramuan emas itu sendiri memiliki sifat petir, jadi efek guntur surgawi pada mereka secara alami lebih lemah. Namun, kelima ramuan emas itu selalu mempertahankan formasi pengumpulan udara 5 elemen. Dapat memungkinkan kelima ramuan emas itu untuk berbagi energi masing-masing. Kekuatan terbesar dari setiap petir akan diarahkan pada salah satu ramuan emas, dan serangan terhadap ramuan emas yang tersisa akan relatif lebih kecil, yang memungkinkan ramuan emas yang tersisa membantu ramuan emas yang menjadi fokus serangan. Li Chen tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Di bawah guntur-guntur, dia sepertinya kehilangan rasa waktu. Periode waktu ini tampaknya sangat lama, tetapi tidak peduli berapa lama, ia akan berlalu. Akhirnya, dia merasakan kekuatan guntur di tubuhnya mulai menghilang, dan tubuhnya yang hampir hancur menjadi arang oleh guntur, melahirkan vitalitas. Vitalitas ini bagaikan mata air jernih yang menyegarkan tubuh yang terluka. Vitalitas ini, tubuhnya pulih seperti pohon mati yang hidup kembali di musim semi. Ini bukan pemulihan biasa, tetapi peningkatan signifikan dalam kondisi fisiknya. Dia telah mencapai level Golden Core dan meningkat lagi. Jiwanya pun diganjar oleh langit dan bumi, dan terus bertambah kuat. Rupanya guntur langit terlalu kuat, sehingga ganjaran yang diberikan pun semakin melimpah. Jika dihitung secara kuantitas, dia merasakan peningkatan semangatnya sekitar 2,5 kali lipat dari klonnya Li Tianba setelah 2 kali jaminan guntur surgawi. Dengan kata lain, 5 ramuan emasnya disambar petir surgawi sebanyak 5 kali. Meskipun sangat berbahaya, hadiahnya setelah melewatinya adalah 5 kali lipat. Hadiah dari surga dan bumi lebih kuat dari ramuan apapun. Luka-luka Li Chen yang hampir fatal sebagian besar sembuh hanya dalam beberapa tarikan napas. Setelah kekuatan guntur surgawi menghilang, dia menarik rohnya keluar dari ruang komputer. Dia perlahan membuka matanya. Peningkatan rohnya membuat cahaya ilahi di matanya hampir nyata. Baru sekarang dia memiliki kesempatan merasakan ramuan emas dalam tubuhnya. 5 ramuan emas adalah 5 simpul dari susunan pengumpulan Ki 5 elemen, dan danau spiritualnya telah lama menghilang. 5 ramuan emas berhubungan dengan 5 unsur kekuatan spiritual emas, kayu, udara, api, dan tanah, dan masing-masing ramuan emas mengandung atribut kekuatan guntur. Meskipun ada 5 ramuan emas,
Dia merasa hal itu tidak mempengaruhi pergerakan kekuatan spiritualnya. Dengan sedikit gerakan pikirannya, dia dapat memanggil kekuatan spiritual yang terdapat dalam salah satu atau beberapa ramuan emas sesuai keinginan hatinya, dan berkat keberadaan, susunan pengumpul kelima elemen, meskipun sifat kekuatan spiritual kelima ramuan emas tersebut berbeda, susunan pengumpul kelima elemen, dapat mengubah sifat kekuatan spiritual yang terdapat dalam ramuan emas tersebut kapan saja, sehingga kelima ramuan emas tersebut menjaga keseimbangan kekuatan spiritual. 5 pil emas, apakah ini normal? Li Chen bertanya pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menjawab. Tentu saja, 5 ramuan emas yang membentuk formasi pengumpulan Ki 5 elemen juga memiliki kelebihan, yaitu dia tidak perlu lagi mempertimbangkan untuk mencari bahan untuk formasi 5 elemen tingkat 4. 5 ramuan emas menggantikan formasi energi 5 elemen tingkat 3 asli dan menjadi simpul formasi pengumpulan Ki 5 elemen. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara melanjutkan jalan menuju keabadian. Apakah dia harus menghasilkan 5 jiwa baru lahir? Dia mengendalikan kepalanya dengan kuat. Jangankan 5 Naschen Soul, bahkan memelihara 1 Naschen Soul sangatlah sulit. Aku akan memikirkan masa depan nanti. Sekarang masih terlalu dini. Lahir. Guru, saya berhasil. Chen, kau hampir membuat kami takut setengah mati. Tetua Su berkata dengan sedikit kesal. Dia benar-benar ingin memberi pelajaran pada Li Chen. Terlalu banyak kesalahan dalam invasi Li Chen. Tetapi lihatlah Li Chen. Dia terus membuat kesalahan sejak awal membuat ramuan itu. Bagi seorang pendeta, segala sesuatu yang menyimpang dari jalan normal adalah kesalahan. Dan pendeta tidak mempunyai banyak kesempatan untuk mencoba-coba. Mungkin satu kesalahan saja dapat membuat seorang ahli terkutuk selamanya dan menjadi contoh buruk di dunia penggerak abadi. Jika Li Chen gagal membuat ramuan tersebut, ia akan menjadi salah satu contoh yang salah, dan yang paling terkenal. Li Chen menggaruk kepalanya karena malu. Beberapa hal memang sulit dijelaskan. Dia terlalu berani saat itu. Orang bilang, semakin tua usia seseorang, semakin kurang berani dia. Ini benar adanya. Saat pertama kali bersentuhan dengan makhluk abadi, ia belum pernah menerima instruksi apapun dari seorang guru, dan sebagian besar gagasannya tentang peretasan yang didasarkan pada imajinasinya sendiri. Hasilnya, dia berhasil membentuk susunan pengumpulan Ki 5 elemen di dalam tubuhnya. Dan saat ramuan itu terbentuk, 5 ramuan emas membentuk susunan pengumpulan Ki 5 elemen. Tuan, Li Chen mendukkan kepalanya. Jangan belajar darinya. Bahkan jika kamu memiliki 100 nyawa, itu tidak cukup untuk melakukan ini. Peter Su berbalik dan memberi instruksi kepada 3 murid di tahap akhir pembangunan fondasi. Sebenarnya, dia tidak perlu memberikan instruksi apapun. Sekalipun Li Chen berhasil maju ke tahap Jindan, mereka tidak akan menganggap Li Chen sebagai panutan. Li Chen memiliki kehidupan yang sulit, tetapi mereka tidak memikirkan kehidupan mereka yang sulit. Li Chen, kamu harus menyendiri untuk sementara waktu agar keadaanmu stabil. Ma tua dan aku akan keluar untuk menjelaskan masalah 5 guntur surgawi engkau. Tetua Su juga tahu bahwa Li Chen perlu istirahat. Agar pergi bersamanya, dan memberi instruksi kepada Li Chen sebelum pergi. Pastilah telah terjadi kekacauan di luar sejak lama, karena dampak yang disebabkan oleh 5 guntur langit itu terlalu besar. Terima kasih atas bantuanmu, Guru. Li Chen membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Tetua MA mengangguk pada Li Chen tetapi tidak mengatakan apapun. Li Chen hanyalah murid nominalnya, jadi Tetua Sulah yang harus berbicara saat ini. Tak lama kemudian, hanya Li Chen yang tersisa di puncak Cijian. Dia juga telah mencapai tahap Jindan, alam yang harus dia hormati saat dia berada di Pulau Tianhai. Umur 500 tahun, di dunia fana, akan diwariskan dalam sebuah keluarga kepada lebih dari 10 generasi. Meskipun rentang hidup maksimum orang biasa dapat mencapai 100 tahun, jumlah generasi diukur dalam 30 tahun. Perlahan. Di dunia sekuler, seorang berpikiran Jindan hampir seperti dewa. Ketika klonnya Li Tianba dipromosikan ke tahap inti emas, mungkin karena promosinya terlalu lancar, atau mungkin promosi klon tersebut tidak berarti bahwa dia benar-benar dapat hidup selama 500 tahun, jadi dia tidak memiliki perasaan seperti itu pada saat ini. Dia tidak tahu apakah kloningannya Li Tianba akan selamat jika tubuh aslinya mati. Kemungkinan terbesarnya adalah dia akan mati bersamanya. Setelah tubuh terbentuk menjadi pil, ia benar-benar dapat hidup selama 500 tahun. Bahkan dengan temperamen Li Chen, dia masih duduk bersila di dalam gua, dan butuh beberapa jam untuk menenangkan pikirannya. Dia perlu mengatur rencana latihan untuk periode waktu berikutnya. Dia tidak perlu khawatir tentang latihan tubuh. Dia dapat terus berlatih bab Golden Elixir dari Vajra Body Protection Divine Art. Mengenai teknik latihan fisik lainnya, buku rahasia pedang iblis, klon Li Tianba telah menyebarkannya dan mampu memiliki senjata sihir pedang jarak dekat. Fisik seseorang. Ini setara dengan senjata sihir yang berkembang, dan dengan sifat khusus yang dapat terintegrasi ke dalam tubuh. Ini adalah salah satu cara terakhirnya untuk mempertahankan hidupnya. Dalam hal seni bela diri,
Ia masih mempertahankan praktik dua teknik bersama-sama, dengan teknik pemurnian Ki 5 Irama sebagai teknik utama dan teknik serangan guntur 9 surga sebagai teknik sekunder. Selain itu, buku rahasia suara surgawi juga perlu dipraktikkan. Yang terpenting, buku rahasia suara surgawi, ketika diaktifkan oleh Gukin Ajaib, dapat membentuk kelompok serangan berskala besar, dan itu adalah serangan gelombang suara yang sangat sulit untuk dipertahankan. Jika dilengkapi dengan metode rahasia, setan surgawi memasuki telinga, itu bahkan dapat membentuk mental serangan kelompok berukuran besar. Tentu saja, untuk mencapai efek serangan mental berskala besar, ia juga perlu mempelajari cara mengintegrasikan metode rahasia setan surgawi memasuki telinga ke dalam serangan sonik buku rahasia suara surgawi. Ia kembali memikirkan definisinya. Pikirannya bergerak sedikit, dan api roh matahari merah terbang dari tubuhnya ke tangan. Kali ini, api roh matahari merah juga mendapat manfaat dari promosi ke tahap inti emas, dan tubuh api roh menjadi sedikit lebih besar. Melalui seni api pengendalian api spiritual, saya dapat merasakan bahwa kualitas api spiritual matahari merah sedang berubah. Saya yakin tidak akan lama lagi sebelum dapat ditingkatkan menjadi api spiritual tingkat 3. Ini juga normal. Api spiritual semacam ini yang mengenali alarm terkait erat dengan alam semesta. Namun, setelah ia dipromosikan ke Golden Core, hubungan antara dirinya dan Red Sun Spirit Fire sepenuhnya terikat bersama. Red Sun Spirit Fire yang baru saja ia panggil berasal dari atas Golden Core dengan atribut api. Setelah beberapa waktu, ketika wilayahnya stabil, api roh matahari merah akan dapat memasuki ramuan emas yang dikaitkan dengan api. Saat itu, bahkan jika pihak lain ingin merebut api spiritual matahari merah, mereka tidak akan mampu melakukannya, karena api spiritual matahari merah yang tersisanya hanyalah bagian api dari api spiritual matahari merah, intinya akan selalu berada di dalam ramuan emas yang dikaitkan dengan api. Begitu roh api matahari merah memasuki ramuan emas atribut api, baik roh api matahari merah maupun ramuan emas atribut api akan memperoleh manfaat besar. Api roh matahari merah akan dipelihara oleh ramuan emas yang dikaitkan dengan api, sehingga mempercepat pertumbuhannya. Ramuan emas yang dikaitkan dengan api memiliki kehadiran api spiritual matahari merah, dan kualitas atribut apinya akan meningkat pesat. Kalau saja kelima ramuan emas di tubuh Li Chen tidak tersusun dalam bentuk simpul, susunan pengumpulan Ki 5 elemen, yang secara otomatis dapat menyeimbangkan kekuatan spiritual di dalam kelima ramuan emas tersebut. Barangkali penambahan api roh matahari merah ke dalam ramuan emas yang bersifat api itu dapat menyebabkan keintegritas kekuatan spiritual di kelima ramuan emas tersebut. Sekarang setelah kita memiliki VV Elements Key Gathering Array, kita tidak perlu khawatir mengenai hal ini. Ketika api roh matahari merah naik ke tingkat 3, dia dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan ramuan tingkat 3 dengan 2 obat spiritual tingkat 3 sebagai bahan utama. Selain itu, untuk meningkatkan tingkat pemurnian, api roh matahari merah harus menjadi tingkat ketiga, atau ramuan emas harus mampu memancarkan api ramuan secara stabil. Berdasarkan pengalaman cloningannya, Li Tianba, dibutuhkan waktu latihan lebih dari sebulan agar ramuan emas dapat memancarkan api ramuan secara stabil. Dia juga harus mempertimbangkan masalah senjata ajaib kelahirannya. Pertama-tama dia mengeluarkan pedang terbang tingkat 4 yang diperolehnya dari pengawas upacara penandatanganan bayi palsu. Namun, ketika kesadaran spiritualnya memasuki senjata sihir pedang terbang kelas 4, dia menemukan bahwa kekuatan mentalnya saat ini tidak cukup untuk mengenali senjata sihir pedang terbang kelas 4 ini sebagai peluncuran. Dia tidak dapat merasakannya selama tahap pembentukan pondasi, tetapi sekarang dia dapat merasakannya di tahap inti emas, tetapi dia tidak mengetahuinya. Dia hanya tahu bahwa hal-hal yang tak terkatakan di dalam senjata sihir pedang terbang tingkat 4 itu terlalu tingkat tinggi, dan setidaknya dengan kekuatan mentalnya saat ini, dia tidak bisa membuatnya mengenali elektromagnetik. Tidak heran hanya menguasai tahap Naschen Soul yang bisa bersentuhan dengan senjata sihir tingkat 4, Li Chen terpaku pada dirinya sendiri. Senjata sihir pedang terbang tingkat 4 ini tidak dapat mengenali belati, apalagi penguasaan giok tingkat 4 lainnya. Sebenarnya, dia baru saja memperbaikinya. Karena dia sudah mempunyai ide sendiri mengenai senjata ajaib kelahirannya, dia telah memutuskan senjata ajaib kelahirannya sejak lama. Pikirannya diperhatikan di ruang komputer, tempat Kuantum 01 sedang berjalan. Dia melihat Kuantum 01, server besar yang telah melintasi waktu bersamanya. Meskipun Kuantum 01 tampak sama dengan server besar sebelumnya Kuantum 01, namun pada dasarnya keduanya berbeda. Setelah perjalanan waktu, Kuantum 01 juga mengalami perubahan yang tidak dapat dijelaskan. Teksturnya tampak tidak berubah, tetapi tidak dapat dihancurkan. Dia menemukan ini sejak lama. Anda tahu, server besar memiliki masa pakai, dan komponen server umumnya memiliki masa pakai 3 hingga 5 tahun. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa server besar akan langsung rusak setelah melampaui waktu ini. Tetapi setelah masa pakai tercapai, kinerja server besar akan menurun dan kemungkinan kegagalan akan meningkat. Kuantum 01 yang ditumpangi Li Chen tidak mengalami masalah ini. Sampai batas tertentu, Kuantum 01 bukan lagi senjata biasa. Karena memang bukan senjata biasa,
Ia berpikir untuk mencoba menyempurnakannya. Bab 318 Senjata Ajaib. Senjata ajaib kelahiran adalah senjata ajaib yang paling penting bagi seorang pemula. Bahkan jika seseorang yang dicintai dapat memiliki banyak senjata ajaib, ia tidak dapat mengabaikan pentingnya senjata ajaib kelahirannya. Senjata ajaib kelahiran seorang keterampilan bersifat unik dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pacarnya. Lainnya, secara umum, seseorang akan menganggap senjata sihir penyerang atau senjata sihir pertahanan yang terkuat sebagai senjata sihir seumur hidupnya, yang terkait dengan posisi mengancam terhadap dirinya sendiri. Senjata ajaib kelahirannya Xiang Jian sudah pasti adalah pedang terbang kelahirannya. Beberapa pendeta yang menghargai nyawa mereka akan memperlakukan senjata sihir perlindungan sebagai senjata sihir penyelamat nyawa mereka, yang akan memberikan para pendeta tersebut kemampuan bertahan yang sangat kuat. Sampai batas tertentu, ia tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah kekuatan serangan yang tidak mampu. Tentu saja, kloningannya saat ini, Li Tianba, terpisah darinya dan termasuk ke dalam pihak baik dan jahat, tetapi dia fokus pada masa depan, bukan masa kini. Alasan utamanya adalah kuantum 01 itu sendiri terlalu aneh. Dia memutuskan untuk mencobanya terlebih dahulu. Jika berhasil, itu akan baik-baik saja. Seni pemurnian Ki-5 Irama, berisi metode untuk menyalin senjata ajaib seseorang. Pikiran spiritualnya memasuki ruang komputer dan berubah menjadi pola pengenalan sang guru. Untuk menyempurnakan senjata ajaib kelahirannya, tanda sang guru diperlukan. Di ruang komputer, pola pengenalan yang terdiri dari kekuatan mental muncul dan terbang menuju kuantum 01 sesuai keinginannya. Dia diam-diam merasakan status kuantum 01 dan menunggu perubahan terjadi. Namun, ketika pola dikirimkan, kuantum 01 tidak bereaksi sama sekali. Dia tidak menyerah. Karena kuantum 01 mengikuti dunia ini dan terikat padanya dengan cara khusus, seharusnya dia bisa memperdalam hubungan yang mengikat ini dan menjadikannya senjata ajaibnya sendiri. Yang paling penting adalah dia memiliki keyakinan yang tak dapat dijelaskan dalam menyempurnakan kuantum 01 sebagai senjata ajaibnya seumur hidup. Dia tidak akan kecewa karena dia gagal beberapa kali dalam mencoba mendapatkan pola pengenalan utama. Setidaknya dia akan terus mencoba hingga kehabisan pilihan. Kekuatan mental Li Chen sangat kuat, tetapi setelah dia mengirimkan ratusan pola pengenalan secara berturut-turut, dia masih merasa lelah. Dia berhenti, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang samar-samar. Kesadarannya memeriksa ruang komputer. Kuantum 01 masih di tempat yang sama, tanpa ada perubahan apapun. Namun, ia selalu merasa bahwa kuantum 01 ini berbeda dari sebelumnya. Kuantum 01 telah kehilangan sesuatu. Meskipun masih dapat dihidupkan dan dijalankan, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Mengenai apa yang hilang, bahkan melalui deteksi tingkat mikron, dia tidak dapat menemukan apa yang hilang. Pikirannya kembali ke tubuhnya, dan di tengah-tengah, susunan pengumpulan Ki-5 elemen, yang dibentuk oleh 5 ramuan emas, sebuah ilusi kuantum 01 muncul di sana. Kuantum 01 ilusi ini seperti benda mati, tetapi benar-benar membuatnya merasa bahwa itu adalah senjata ajaib yang menyelamatkan hidup. Senjata ajaib penyelamat hidup ini diperkirakan dapat dikeluarkan dari tubuh, dan tidak dapat membunuh orang saat digunakan untuk memukul mereka. Li Chen memikirkan sesuatu, dan saat pikirannya bergerak sedikit, 5 arus listrik terbang keluar dari 5 pil emas dan dimasukkan ke dalam kuantum 01 yang bersifat ilusi. Dengan dukungan listrik, kuantum 01, meskipun masih dalam keadaan energi ilusi, mulai beroperasi seperti server besar normal. Setelah beberapa saat, kuantum 01 virtual menyala secara normal setelah pemeriksaan mandiri. Namun, ia teringat pada kuantum 01 yang telah berubah menjadi senjata ajaib di dalam tubuhnya. Dalam kondisi energi ini, wajar saja jika ia menyala begitu cepat. Pada saat kuantum 01 dihidupkan, Li Chen hanya merasakan otaknya terhubung ke kuantum 01, dan koneksi ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Sebelumnya, ia menganggap kelima inderanya sebagai periferal kuantum 01, tetapi sekarang ia telah menjadi satu dengan kuantum 01, dan otaknya adalah salah satu CPU kuantum 01. Total ada 190 CPU, ditambah otak aslinya, sehingga ia memiliki 191 otak. Ini bukan semacam multitasking. Ini adalah otak fisik yang nyata. Setiap otak dapat melakukan banyak tugas secara bersamaan tanpa mempengaruhi satu sama lain. Ia bahkan merasa bahwa tingkat pemanfaatan kuantum 01 sebelumnya bahkan tidak mencapai 1%. Seluruh proses selesai dalam sekejap. Belum lagi ingatannya. Bantuan kuantum 01 dalam formasi sangatlah kentara. Memikirkan hal ini, ia memanggil formasinya sendiri, Starlink C. 15. Kuantum 01 seperti menemukan plugin baru, dan formasi Starlink C menjadi bagian yang kompatibel dari kuantum 01. Lautan berbintang pada formasi itu, yang semula redup, pulih sedikit setelah beberapa saat. Li Chen merasakannya, dia tidak dapat menggambarkan kendali atas formasi itu saat ini. Dia melihat formasi di ruang pelatihan gua, dan melihat garis-garis kekuatan spiritual dari formasi itu tanpa keraguan sedikit pun. Tentu saja, formasi di ruang pelatihan gua tidak cukup untuk dijadikan referensi.
Formasi di sini awalnya dibuat olehnya. Namun, dalam proses mengamati formasi di ruang pelatihan, perasaan melihat formasi itu sama seperti melihat pemandangan di waktu lain. Ia mengelurkan sebuah pikiran ilahi, dan segera menyerahkan pikiran ilahi yang kedua, pikiran ilahi yang ketiga, dan seterusnya hingga pikiran ilahi yang ke-191. Dalam kesadaran spiritual, ia merasakan kekuatan kuantum 01, senjata ajaib penyelamat hidupnya. Pikiran spiritual yang dimiliki seorang cengkeraman biasa dapat dikeluarkan, tetapi setelah disebar, pikiran spiritual tersebut setara dengan kekuatan yang menggunakan banyak pikiran untuk mengendalikannya. Dalam keadaan normal, seorang pemenang dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk banyak tujuan dan menyebarkan sekaligus, tetapi dalam pertempuran, karena pengaruh kecil dapat menentukan kemenangan atau kekalahan, maka kekuatan spiritual terfokus sepenuhnya. Meski bukan hanya satu, ia menggunakan metode rahasia terkait untuk mengendalikan banyak pikiran ilahi sekaligus. Sama seperti formasi pedang 9 istana yang dia gunakan sebelumnya, dia mengendalikan 8 pedang terbang lainnya dengan mengendalikan pedang istana pusat. Tidak banyak atlet yang ingin mengendalikan 9 pedang terbang dengan bebas, dan biasanya mereka menyebarkan metode penyebaran roh untuk mencapainya. Pikiran ilahi yang dikirim oleh Li Chen dikirimkan oleh setiap CPU kuantum 01 ditambah otaknya sendiri. Artinya, setiap otak mengendalikan pikiran ilahi, dan setiap pikiran ilahi setara dengan keadaan konsentrasi. Jika ia menambahkan teknik transformasi pikiran ilahi yang ia praktikkan, jumlah instrumen sihir yang dapat ia kendalikan dapat mencapai ribuan. Seiring kekuatan mentalnya terus meningkat dan praktik, pembagian dan transformasi pikiran semakin mendalam, jumlah instrumen ajaib yang dapat dikendalikannya akan terus bertambah. Meskipun belum tentu semakin banyak senjata sihir yang dapat dikendalikan, semakin baik, tetapi penekanan jumlah senjata sihir merupakan keuntungan besar dalam pertempuran para kenalan. Tentu saja, ide ini masih sekedar fantasinya. Saat mencapai tahap Jindan, satu-satunya senjata ajaib yang berguna baginya adalah senjata ajaib tingkat pertama. Banyak senjata ajaib. Tetapi meminta untuk membuat 191 senjata ajaib bukanlah sesuatu yang dapat ia lakukan dalam waktu singkat, apalagi ribuan senjata ajaib. Bahkan dengan begitu banyak senjata ajaib, masih dipertanyakan apakah rohnya mampu menahannya. Penelitian terhadap kuantum 01, senjata ajaib ini, masih memerlukan eksperimen jangka panjang untuk mengetahui fungsinya. Ini adalah tugas jangka panjang. Selama bulan berikutnya, Li Chen tidak melakukan hal lain dan mengabdikan dirinya sepenuh hati pada karma. Setiap kali dia membuka tungku ramuan, hadiah yang didapatnya lebih banyak daripada yang diperoleh para pemenang yang membayar ramuan tersebut. Teknik alkimia 101 poin, memungkinkan dia memperoleh keuntungan yang sangat besar dalam bidang spesifikasi, sehingga dia mampu membiayai praktiknya sendiri dan klonnya, Li Tianba. Tentu saja, ketika ia mencapai tahap inti emas, mustahil baginya untuk menggunakan ramuan tingkat 3 berkualitas tinggi untuk improvisasi. Ketika ramuan tersebut adalah ramuan dari jenis yang sama. Kecuali pada masa ketika seseorang baru mulai menjadi ahli spesifikasi, ketika 4 macam ramuan tingkat 3 yang disempurnakan bagi para pemiliknya disempurnakan secara terus-menerus, jarang ada kesempatan untuk menyempurnakan ramuan yang sama dari ramuan tingkat 3 yang tersisa secara terus-menerus. Pada masa Li Chen menyendiri, sekte Shushan sangat ramai. Akhirnya, Penatua Su melangkah maju dan berkata bahwa Li Chen tidak terbiasa dengan proses pembuatan pil. Jadi dia melepaskan 4 mayat untuk berbagi kekuatan guntur surgawi saat pil sedang dibuat, yang menyebabkan 5 guntur surgawi jatuh pada saat yang bersamaan. Sebagian orang mempercayai penjelasan ini, sebagian lainnya tidak, tetapi tidak ada biksu yang akan mencobanya. Karena risiko pembuatan pil sudah sangat tinggi. Jika mereka benar-benar harus menggunakan pembersihan mayat untuk berbagi guntur surgawi, maka Li Chen akan memiliki sarana untuk bertahan dari guntur ekstra. Tetapi mereka tidak akan dapat bertahan hidup. Faktanya bahwa Li Chen mengumumkan mayat, hal itu sudah diketahui dunia luar sejak Li Chen membunuh Jin dan Fang Lu di lembah Huoyun. Terlebih lagi, Li Chen memiliki banyak mayat yang telah dimurnikan, yang dianggap sebagai anomali antara orang-orang yang sebenarnya. Namun, tidak peduli berapa banyak mayat yang dimurnikan Li Chen, tidak ada memaafkan yang akan menyalahkannya, karena mayat hasil kemurnian Li Chen telah menyelamatkan hidupnya dan membantu membunuh Jin dan Fang Lu. Sebagai seorang ahli yang mendefinisikan, apa salahnya menggunakan cara tertentu untuk menyelamatkan hidup Anda? Siapa yang peduli jika seorang ahli dipastikan memiliki lebih banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya? Li Chen tidak terkenal karena kemampuan pertarungannya. Membandingkan berita sebelumnya dan setelahnya, 5 guntur surgawi yang terjadi saat Li Chen membuat ramuan itu dijelaskan secara paksa, dan akhirnya berakhir. Topik yang paling banyak dibicarakan setelahnya adalah apakah Li Chen dapat melanjutkan kemampuan meyakinkannya sebelumnya dan mempertahankan rekornya yang tidak pernah gagal membuat ramuan tingkat tinggi tingkat 3. Anda harus tahu bahwa dibandingkan dengan para penguasa Jin dan awal yang meminum ramuan tingkat 3 dengan ramuan tingkat 3 sebagai bahan utama, mereka yang memegang kekuasaan paling besar di sekte tersebut adalah para penguasa Jin dan tingkat tengah dan akhir, dan mereka selalu sangat memperhatikan pertumbuhan Li Chen.
Akhirnya, Li Chen berhasil membuat ramuan tersebut, jadi mereka tentu berharap agar Li Chen dapat memahami ramuan tingkat tinggi tingkat 3 untuk mereka. Untuk ramuan tingkat 3 yang sama, jika Li Chen dapat mempertahankan level aslinya, maka efek ramuan tingkat tinggi tingkat 3 yang dimurnikannya akan setara dengan beberapa ramuan tingkat 3 yang disempurnakan oleh master instruksi lainnya. Guru memilih yang lain ini sebenarnya adalah tetua MA di sekte tersebut, tetapi karena hubungan guru murid antara Li Chen dan tetua MA, tidak ada kata yang akan diungkapkan dengan jelas. Selama dia ingin menjalankan bisnisnya, dia tidak akan kesulitan melakukannya. Bagaimanapun, Li Chen hanyalah satu orang. Selain itu, Li Chen telah mengumumkan prinsip-prinsip yang meyakinkan kepada publik sejak lama. Syarat. Masalah terbesar saat ini adalah apakah Li Chen dapat mempertahankan tingkat konturnya. Jadi para tetua Jin dan Tengah dan akhir sekte semuanya mengamati untuk melihat kapan Li Chen akan keluar. Tetua Su dan tetua MA berdiri di luar gua Li Chen. Mereka harus datang karena sekelompok teman lama mereka datang kepada mereka dan koneksi pribadi membuat mereka mustahil untuk menolak. Pembentukan gua diaktifkan, dan Li Chen berjalan keluar gua secara perlahan. Penatua Su dan penatua MA sama-sama tercengang saat melihat Li Chen. Mereka hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka menyampaikan pikiran spiritual mereka dengan sangat tidak sopan, dan baru setelah pikiran spiritual mereka menghampiri Li Chen, ekspresi mereka menjadi agak normal. Aura Li Chen saat keluar dari gua sangat aneh. Dilihat dari auranya saja, itu pasti aura dari puncak tahap Golden Core awal. Li Chen baru berlatih sebentar, bagaimana mungkin dia bisa mencapai kekuatan tahap awal Golden Core hanya dalam 1 bulan? Tidak peduli apapun jenis sumber daya alam dan kekayaan yang ada, mereka tidak dapat mencapai efek semacam itu. Artinya, mereka menggunakan indera keilahian mereka untuk menyelidiki dan menemukan bahwa meskipun aura Li Chen telah mencapai puncak tahap awal inti emas, jumlah total kekuatan spiritual dalam tubuh Li Chen telah stabil pada tahap awal tahap inti emas. Meskipun mampu mencapai level stabil tahap awal ramuan emas hanya dalam 1 bulan sudah dianggap kecepatan penghancur yang sangat cepat, hal itu masih dapat diingat mengingat identitas Li Chen sebagai seorang alkemis ulung dengan banyak ramuan kelas 3 untuk membantu. Ini lebih mudah dipahami daripada mencapai puncak tahap Jin dan awal dalam 1 bulan, sehingga ekspresi Elder Su dan Elder MA kembali normal. Namun, meskipun ekspresi kembali normal, kepuasan di jantung tidak mudah untuk diredakan. Bab 319 Alkimia. Meskipun susunan pengumpulan Ki 5 elemen di tubuh Li Chen telah berubah dari menggunakan energi susunan 5 elemen sebagai simpul menjadi menggunakan 5 ramuan emas 5 elemen sebagai simpul, efeknya tidak melemah tetapi malah meningkat. Setiap sinar kekuatan spiritual yang dikultivasikannya akan dimurnikan oleh Vive Elements Ki Gathering Array, dan diubah menjadi kekuatan spiritual petir 5 elemen yang paling murni. Kekuatan spiritual petir 5 elemen murni ini adalah kekuatan paling murni yang dapat ia hasilkan di wilayah kekuasaannya saat ini, yaitu kekuatan spiritual puncak dari tahap awal ramuan emas. Ini juga menjadi alasannya mengapa, meski kultivasinya telah mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya karena array pengumpulan Ki 5 elemen, dia masih merasa bahwa usahanya tidak sia-sia. Dia dapat mencapai kekuatan tempur di wilayahnya saat ini di wilayah manapun. Satu-satunya perbedaan adalah jumlah total kekuatan spiritualnya. Namun, dalam pertempuran antar pendeta, jarang sekali terjadi kekurangan kekuatan spiritual. Mereka menang atau melarikan diri setelah dikalahkan. Tidak mungkin kekuatan spiritual akan terkuras habis. Halo, Guru. Li Chen membungkuk kepada kedua tuan itu. Sepertinya aura Anda sudah stabil. Saya ingin tahu apakah Anda sudah menyempurnakan tungku 5 elemen 9 revolusi? Tanya tetua MA sambil tersenyum. Li Chen tentu saja mengerti apa yang dimaksud oleh tetua MA dengan mengajukan pertanyaan ini. Tungku 5 elemen 9 revolusi adalah tungku ajaib yang diberikan kepadanya oleh sekte tersebut. Tungku itu diberikan kepadanya saat ia menjadi ahli alkimia. Ketika tetua MA bertanya tentang tungku 5 elemen 9 revolusi, dia sebenarnya bertanya kepada Li Chen apakah dia dapat menggunakan tungku 5 elemen 9 revolusi untuk membuat ramuan. Li Chen menghabiskan waktu sebulan untuk berlatih, dan api roh matahari merah di tubuhnya telah ditingkatkan ke tingkat ketiga. Setelah menyempurnakan kuantum 01, senjata ajaib hidupnya, ia juga menyempurnakan beberapa senjata ajaib lainnya. Senjata ajaib kelahirannya tidak memiliki kekuatan tempur dan bahkan tidak dapat memberikan pertahanan. Jika dia ingin melindungi dirinya sendiri, dia perlu mengorbankan beberapa senjata ajaib lagi. Dengan visinya, dia tidak lagi menghargai beberapa senjata ajaib yang pernah diperolehnya sebelumnya. Ya, senjata ajaib seperti yang diperolehnya dari kultivator biasa atau ramuan emas biasa bukanlah senjata ajaib yang baik di matanya. Memperbaiki senjata ajaib seperti itu hanya akan menambah beban mentalnya. Selain senjata ajaibnya sendiri, kuantum 01, Li Chen saat ini memiliki 6 senjata ajaib lain yang telah disempurnakannya. Bukan karena dia serakah. Dengan jumlah senjata ajaib di tangannya, dia hanya menyempurnakan 6 di antaranya, yang merupakan hasil seleksi yang cermat. Tentu saja,
Apapun yang menarik perhatiannya bukanlah senjata ajaib biasa. Pertama-tama, ada dua senjata ajaib yang diperoleh dari tetua Lu dari sekte Shenluo. Satu adalah senjata ajaib pedang terbang pedang bulu putih, dan yang lainnya adalah senjata ajaib perahu terbang perahu tinta meteor. Tetua Lu adalah tetua yang kuat dari sekte Shenluo, jadi senjata ajaib yang digunakannya tidak akan buruk. Yang terpenting adalah bahwa pedang bulu putih adalah pedang terbang yang dapat diubah menjadi kekuatan tempur dengan segera. Pedang hati, pedang terbang giok ini diperoleh dari cincin angkasa Zixin Arhat dari kuil Qianye. Ini adalah senjata sihir pedang terbang yang sangat kuat dalam hal kualitas dan kekuatan. Pedang cahaya perak dan payung roh bulu tinta, keduanya adalah senjata sihir kuno yang diperoleh dari reruntuhan sekte Lima Qi. Karena energi spiritual kedua senjata sihir itu telah hilang dengan sangat parah, akan butuh waktu lama baginya untuk merawatnya sebelum bisa diperbaiki. Penatua Su telah memeriksanya sebelumnya dan tahu bahwa kedua senjata ajaib itu akan memerlukan waktu beberapa tahun untuk diperbaiki. Tetapi ia memiliki 5 ramuan emas, yang memungkinkannya untuk memelihara senjata ajaib itu 5 kali lebih efektif daripada seorang kultivator biasa. Ia memperkirakan bahwa paling lama akan memakan waktu 1 tahun bagi kedua senjata ajaib itu untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka sebelumnya. Heavenly Sound Destroying Harp merupakan versi pembaruan dari Earthly Sound Destroying Harp, atau dapat dikatakan sebagai senjata sakti yang diwariskan dari Heavenly Sound Secret Book. Di masa lalu, iblis suara berjari 6 mengandalkan Heavenly Sound Destroying Harp untuk melawan pengejaran sekte-sekte besar. Meskipun akhir hidupnya agak menyedihkan, hal itu menunjukkan kekuatan mengerikan dari Heavenly Sound Destroying Harp yang dikombinasikan dengan warisan Heavenly Sound Secret Book. Yang terakhir adalah tungku ajaib tungku 5 elemen 9 revolusi, yang berarti dia harus memurnikan 5 ramuan emas pada saat yang sama. Jika tidak ada satupun tungku ajaib yang dapat digunakan dengan bebas selama sebulan. Guru, saya ingin mengajukan permohonan kepada sekte untuk mendapatkan resep, pil Qingyu Diansing, dan ramuan pendampingnya, kata Li Chen sambil tersenyum. Sepertinya kamu sudah siap. Ini adalah pilihan yang bagus untuk berlatih dengan pil Qingyu Diansing. Aku sudah menyiapkannya sejak lama. Tetua MA tidak mengatakan apapun tentang pendaftaran. Dia langsung mengeluarkan ramuan yang dibutuhkan untuk pil Qingyu Diansing, dan berkata, pil Qingyu Diansing adalah ramuan tingkat 3 untuk kultivasi tambahan yang diminum oleh para kultivator di tahap tengah alam inti emas. Area produksi kedua ramuan tingkat 3, bahan utama, pil Qingyu Diansing, dikendalikan oleh sekte Shushan. Meskipun hasilnya sangat rendah, hasilnya stabil. Sebagian ramuan, Qingyu Diansing dan tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerugian bahkan jika Li Chen gagal dalam percobaan pertamanya untuk memurnikan ramuan tingkat 3 yang bahan utamanya adalah 2 ramuan tingkat 3. Yang terpenting adalah ramuan ini milik sekte. Tidak seperti ramuan kelas 3 milik pribadi, sekte ini mampu menanggung kehilangan Li Chen, sang alkemis utama, selama ia berlatih. Sepertinya aku tidak perlu keluar hari ini. Li Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika melihat tetua MA telah menyiapkan ramuan itu. Butuh setidaknya 4 hingga 5 jam untuk memurnikan satu tungku ramuan kelas 3 dengan 2 ramuan spiritual kelas 3 sebagai bahan utamanya. Saat ia berhasil, sudah tengah malam. Cobalah memurnikan ramuan itu terlebih dahulu. Aku yakin dengan levelmu, tidak akan ada yang salah. Ada banyak tetua jindan di sekte yang sedang menunggu hasil pemurnian ramuanmu. Tetua MA melambaikan tangannya dan berkata, Li Chen kembali ke gua dengan ramuan itu, dan formasi itu melindungi gua itu lagi. Aku masih sedikit cemas. Aku khawatir dia tidak akan bersemangat atau memiliki cukup kekuatan spiritual selama proses alkimia. Tetua Su berkata dengan lembut setelah Li Chen pergi. Kamu terlalu khawatir. Bakat Siming dalam alkimia sangat langka di dunia. Dengan keberuntungannya, jika dia tidak menunjukkan bakatnya dalam alkimia, sesuatu yang buruk pasti sudah terjadi sejak lama. Tetua MA menjawab sambil tersenyum. Berbicara mengenai keberuntungan Li Chen, Tetua Su mendesah tak bisa berkata apa-apa. Apa itu keberuntungan? Lihat saja promosi Li Chen ke alam ramuan emas dan Anda akan tahu apa itu keberuntungan. Bahaya yang tak terhitung jumlahnya membawa peluang yang tak terhitung jumlahnya. Proses pembuatan ramuan itu tampaknya sudah pasti gagal. Tetapi pada kenyataannya, hal itu tidak hanya membuat Li Chen berhasil membuat ramuan itu, tetapi juga memiliki fondasi yang kokoh. Pikirkan tentang apa yang terjadi pada Li Chen selama perjalanannya. Wajar bagi seorang kultivator tahap pembentukan fondasi untuk diserang oleh seorang kultivator jindan. Bahkan seorang kultivator tahap Yuanying yang kuat pun pernah mengalami hal ini 2 kali. Perlu Anda ketahui bahwa ia sangat jarang bepergian. Dengan jumlah perjalanan yang sangat sedikit, pengalamannya tidak dapat dibandingkan dengan pengalaman para pendeta yang telah pergi selama bertahun-tahun. Seperti yang dikatakan Tetua MA, jika Li Chen bukan ahli alkimia dan tidak dilindungi oleh sekte Shushan, tidak akan ada kedamaian. Dapat dikatakan bahwa proses pemurnian, pil Qingyu Diansing, tidak menemui masalah sama sekali, dan seluruh proses alkimia berjalan sangat lancar.
Li Chen sekali lagi merasa bahwa keputusannya untuk menggunakan Kuantum 01 sebagai senjata ajaib hidupnya adalah bijaksana. Ketika ia sedang memurnikan ramuan itu, daya komputasi dan kemampuan reaksinya jauh lebih cepat daripada ketika ia menyentuh Kuantum 01 di ruang komputer sebelumnya. Kuantum 01 yang bertenaga tidak perlu khawatir akan panas berlebih. Jika Anda ingin meningkatkan daya komputasi, Anda hanya perlu menambah daya input. Di bawah kesadaran ilahiyahnya, setiap perubahan dalam tungku 5 elemen 9 revolusi akan segera ditemukan dan ditanggapi. Kali ini ia meletakkan ramuan itu di ruang komputer. Kontrol tingkat mikron di ruang komputer masih memainkan peran yang sangat penting. Meskipun ia telah mencapai tahap Golden Core dan menggunakan Kuantum 01 sebagai senjata ajaib penyelamat hidupnya, ia masih belum dapat mencapai kontrol tingkat mikron di dunia luar pada tingkat mikroskopis. Ketika ia melakukan seni pil 101 titik, 3 ramuan ilusi muncul di atas 3 pil penunjuk bintang bulu hijau, dan kemudian energi spiritual disuntikan ke dalam pil tersebut. Dia menggunakan 2 botol giok untuk menampung 3 pil bintang kinyu di masing-masing botol. 3 pil bintang kinyu yang dipisahkan oleh seni pil 101 titik tidak dapat diekspos, karena itu merupakan cara penting baginya untuk mengumpulkan sumber daya untuk kultivasi. Selain itu, reputasinya dalam alkimia sudah cukup terkenal, jadi dia tidak perlu meminjam seni alkimia 101 poin untuk meningkatkan ketenarannya. Saya melihat waktu dan 5 jam telah berlalu. Dia mengambil botol giok dan berjalan keluar dari gua. Di luar sudah gelap, dan Tetua Su dan Tetua MA masih berjaga di luar. Guru, saya senang telah menyelesaikan tugas Anda. Dia menyerahkan botol giok itu dan berkata. Tetua MA mengambil botol giok itu, membukanya, dan memeriksanya dengan indera spiritualnya. Tak lama kemudian, senyum mengembang di wajahnya. Penatua Su di samping juga menyelidiki indera spiritualnya dan tertawa terbahak-bahak bersama Penatua MA. Di dalam botol giok, ketiga, pil kinyu diansing, semuanya merupakan ramuan tingkat tinggi kelas 3, dan kualitasnya, seperti biasa, adalah yang tertinggi di antara ramuan tingkat tinggi kelas 3. Hal ini sesuai dengan karakteristik alkimia Li Chen. Saat ini, di benua Shu Utara, selama kualitas ramuan tingkat 3 mencapai kualitas tertinggi di antara yang tingkat lanjut, itu pasti akan dianggap sebagai hasil pemurnian Li Chen. Ahli alkimia lain mungkin juga dapat memurnikan ramuan tingkat tinggi tingkat 3. Tetapi ramuan tingkat tinggi tingkat 3 juga memiliki perbedaan yang halus. Ramuan tingkat tinggi tingkat 3 yang dimurnikan oleh Li Chen memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada ramuan tingkat tinggi tingkat 3 lainnya dan berada di kelasnya sendiri. Chen, mari kita bahas rencana alkimia Anda. Apa rencana Anda? Tanya Tetua MA sambil tersenyum. Tetua MA tidak akan memerintahkan Li Chen untuk melakukan apapun. Li Chen telah tumbuh dewasa. Meskipun dia hanya murid terdaftarnya, statusnya telah melampaui Li Chen. Bagaimana kalau tungku dibuka setiap 10 hari sekali? Li Chen berpikir sejenak dan bertanya. Saya tahu bahwa memurnikan pil akan menunda waktu kultivasi Anda. Belum lagi mereka yang di luar sekte, bahkan di dalam sekte, ada banyak tetua yang sudah memegang ramuan dan menunggu Anda untuk memurnikan pil. Bagaimana dengan ini? Batasnya adalah 2 bulan. Dalam 2 bulan berikutnya, Anda membuka tungku setiap 3 hari. Setelah 2 bulan, ubah menjadi sekali setiap 10 hari, saran Tetua Su. Kedua guru besar itu tidak berani membiarkan Li Chen membuka tungku api 10 hari sekali. Jika itu terjadi, para tetua di sekte itu harus menunggu lama sebelum giliran mereka tiba. Di antara mereka, dia memiliki hubungan dekat dengan kedua tuan tersebut. Jadi membiarkan Li Chen mulai memurnikan ramuan terlebih dahulu dapat dianggap suatu bantuan. Tuan MA, itu tidak akan berdampak apapun padamu, kan? Li Chen menatap Tetua MA dan bertanya. Alasan mengapa dia berencana membuka tungku 10 hari sekali adalah, di satu sisi, untuk mempertimbangkan pengaturan waktu latihan, dan di sisi lain, dia juga memikirkan Tetua MA. Dengan tingkat pemurnian spiritualnya, saat ia mulai memurnikan pil dengan kekuatan penuh, saya khawatir karma alkimia Tetua MA akan jauh berkurang, yang akan memengaruhi pendapatan Tetua MA. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Aku telah memurnikan pil selama bertahun-tahun, dan aku sudah lama ingin beristirahat. Selain itu, apakah kau benar-benar berpikir aku bisa beristirahat sepenuhnya? Kau memurnikan ramuan untuk tahap tengah ramuan emas, dan aku akan menjadi orang yang memurnikan ramuan untuk tahap awal ramuan emas. Tetua MA berkata sambil tersenyum, melambaikan tangannya. Setelah menerima tanggapan akurat dari Li Chen, kedua guru itu meninggalkan puncak Qijian. Li Chen berdiri di puncak Qijian Peak. Ia melihat sekelilingnya dengan tatapan yang sangat tajam, seolah-olah ia dapat melihat menembus segalanya. Faktanya, pemandangan yang dilihatnya berbeda dari yang dilihat oleh para kultivator jin dan biasa. Yang pertama adalah formasi. Di matanya, formasi terdiri dari banyak jalur kekuatan spiritual dan simpul energi. Ia merasakan angin sore yang paling biasa, dan begitu ia merasakannya, ia menghitung kecepatan angin, arah angin, jalur angin,
dan memperkirakan jalurnya, DSB. Bila ia melihat pohon spiritual, ia akan mengetahui berapa jumlah daun dan cabang pohon tersebut, berapa jumlah urat pada setiap daun, jalur aliran energi spiritual pada pohon, dan seterusnya. Dunia dalam pandangannya sangatlah rumit, sedemikian rumitnya hingga para pendeta biasa akan merasa pusing hanya dengan sekali pandang. Namun setelah sebulan beradaptasi, ia mampu menormalkan informasi yang dilihatnya. Li Chen mengulurkan tangannya dan menggambar pola mantra yang sangat rumit di udara dengan jari-jarinya. Setelah 3 tarikan napas, pola mantra itu benar-benar selesai, dan kekuatan spiritual petir dalam 5 ramuan emas di tubuhnya mengalir ke dalam pola mantra itu. Tepat sebelum mantra itu hendak diucapkan, dia melambaikan tangannya untuk menghentikan pelepasan mantra itu. Dia sangat puas dengan kecepatan castingnya. 3 tarikan napas terasa sangat lama. Dalam pertarungan seorang kultivator tingkat Jindan, 3 tarikan napas sudah cukup bagi musuh untuk menyerang berkali-kali. Namun, perlu Anda ketahui bahwa ia mengeluarkan mantra serangan kelompok tahap Jindan dari Seni Serangan Petir 9 Surga. Mantra tersebut mencapai tingkat ketiga di tahap Jindan, dan mantra tingkat ketiga tersebut jarang digunakan dalam pertarungan tatap muka. Karena waktu casting mantra tingkat 3 benar-benar terlalu lama, meskipun sangat kuat, waktu persiapan casting sudah cukup bagi musuh untuk menyerang terlebih dahulu dan mengganggu proses casting, atau melarikan diri sejauh mungkin dari jangkauan serangan mantra. Jadi dalam keadaan normal, mantra tingkat 3 dibuat menjadi jimat, menggunakan tinta spiritual tingkat 3 pada kertas jimat tingkat 3 untuk memperkuat mantra tingkat 3. Ketika pertempuran dimulai, jimat dapat menyelesaikan proses pengecoran dengan sendirinya tanpa mempengaruhi pertempuran biksu. Mantra yang baru saja diucapkan Li Chen disebut mantra awan petir, yang merupakan mantra paling rumit dari 3 mantra tingkat Seni Serangan Petir 9 Surga. 3 tarikan napas adalah kecepatan merapal tercepat yang dapat dicapai secara teori. Dan dia hanya berlatih teknik awan petir selama 3 hari sebelum dia mencapai kecepatan pembacaan tercepat secara teoritis dari teknik awan petir. Bukan berarti, teknik awan petir mudah digunakan. Justru sebaliknya. Menurut catatan dalam Seni Serangan Petir 9 Surga, jika Anda ingin mencapai kecepatan penggunaan tercepat secara teoritis dalam 3 tarikan napas, mustahil untuk mencapainya tanpa latihan terus-menerus selama ratusan tahun. Hampir tidak ada pembudidaya petir yang akan membuang waktu ratusan tahun berlatih mantra yang sangat kuat tetapi memerlukan waktu persiapan lebih dari 3 napas. Alasan mengapa Li Chen dapat mencapai hasil yang sama dengan kultivator lain yang telah berlatih selama ratusan tahun hanya dalam 3 hari adalah karena senjata ajaib kelahirannya, Kuantum 01. Tidak peduli seberapa rumit proses merapal mantra, seberapa tepat persyaratan operasi kekuatan spiritual, atau seberapa tinggi tingkat toleransi kesalahan, dengan bantuan senjata ajaib kelahirannya Kuantum 01, Li Chen hanya memerlukan waktu latihan yang sangat singkat untuk mencapai persyaratan merapal mantra yang paling sempurna. Walaupun 3 tarikan napas itu lama, dia telah melatih 3 mantra guntur tingkat 3 lainnya dalam Seni Serangan Guntur 9 Surga, seperti mantra serangan target tunggal, Guntur Ilahi Taisuan, hingga kecepatan pengucapan tercepat secara teoritis dalam 1 tarikan napas, yang telah membentuk kekuatan tempur dalam pertempuran frontal. Bab 320 Kekuatan. Ketika mayat perak dengan tubuh putih perak dan tinggi 4 meter berdiri di depan Li Chen, dia merasakan kekuatan mengerikan dari makhluk buatan ini. Namun ada senyum di wajahnya, karena mayat perak di depannya adalah mayat peraknya sendiri. Karena dia belum mencapai tahap Jindan, mungkin itu tidak dapat mengenali notifikasi. Setelah dia mencapai tahap Jindan dan menstabilkan kekuatan, dia mengenali mayat perak ini sebagai gurunya. Proses mengenali sang master sama sekali tidak merepotkan. Mayat perak yang ditempatkan di ruang reproduksi mayat tanpa kesadaran independen apapun tidak akan menolak pengenalan sang master sama sekali. Di ruang pemurnian mayat, ada 12 mayat besi. Nesha dan 10 mayat besi lainnya telah berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan. Sebagai senjatanya, ke-12 mayat besi ini telah mencapai kekuatan puncak, dan Li Chen juga telah melakukan banyak upaya pada mereka. Sekarang setelah ia menjadi kekuatan Jindan, bantuan dari Iron Corpse di level puncak hampir nol. Ia perlu meningkatkan 12 Iron Corpse menjadi Silver Corpse sebelum mereka dapat menerima bantuan kekuatan tempur. Namun, 2 pengalamannya dengan cloningnya Li Tianba. Yang pertama adalah promosi Li Tianba ke tubuh pemurnian mayat, dan yang kedua adalah promosi para jenderal, membuatnya mengerti betapa sulitnya promosi pemurnian mayat. Kalau dilakukan dengan cara biasa, ke-12 mayat besi ini untung saja kalau 1 atau 2 diantaranya bisa naik pangkat. Kalau tidak, mengapa Penatua Lu menyiapkan begitu banyak mayat besi sekaligus? Bukankah itu hanya untuk mempersiapkan kegagalan dalam promosi? Li Chen tidak ingin kehilangan mayat besi ini. Mayat manapun yang disukai oleh Tetua Lu akan dimurnikan di tungku terbaik. Karena Tetua Lu adalah tetua de facto dari sekte Shen Luo, ia sering berhubungan dengan para pakar berbakat dengan akar spiritual tunggal. Bagaimanapun, dengan identitas Li Chen, mustahil dia mendapatkan begitu banyak kemungkinan yang memiliki akar spiritual tunggal. Setiap perlombaan akar spiritual tunggal adalah bakat penting bagi sekte tersebut.
Ia bukanlah seorang penggarap iblis, dan lebih mustahil baginya untuk membunuh orang yang tidak mempunyai dendam hanya karena ia ingin menyalin mayat. Li Chen menyingkirkan mayat perak itu. Kekuatan mayat perak itu sendiri sangat bagus, mungkin sebanding dengan Golden Core tingkat menengah. Ini memberikan perisai yang bagus untuk pertarungan jarak dekat. Yang sebenarnya, dia memanggil semua mayat besi lagi, dan 12 mayat besi muncul di depannya. Dia mengecualikan 12 pikiran ilahi, satu untuk mengendalikan masing-masing dari 12 mayat besi. 12 mayat besi berdiri di 12 titik. 12 bendera formasi tingkat 3 di tangan mayat besi dan mayat besi itu sendiri membentuk formasi. Arai petir 9 putaran, susunan petir sederhana. Hal yang paling istimewa tentang susunan ini adalah bahwa daya petir di dalam susunan tersebut dapat disesuaikan. Ninetern Lightning Array dapat mengendalikan kekuatan petir dari 1 putaran hingga 9 putaran, dan menstimulasi kekuatan petir masing-masing hingga 9 tingkat kekuatan. Tepat setelah Ninetern Thunder Array terbentuk, giliran pertama Array diaktifkan. Benang-benang kekuatan petir terbentuk dalam susunan, dan kekuatan petir menutupi tubuh ke-12 mayat besi. Bahkan 1 putaran kekuatan guntur dan kilat dapat menyebabkan kerusakan tertentu pada mayat besi. Mayat-mayat besi itu gemetar seluruh tubuhnya, dan kekuatan guntur dan kilat menghancurkan tubuh mereka. Ini adalah kedua kalinya Iron Corpse harus menanggung kekuatan petir dari Ninetern Nano Thunder Array. Mustahil bagi Li Chen untuk benar-benar menyebabkan kerusakan besar pada Iron Corpse. Ia ingin mencobanya daripada membiarkan Iron Corpse musnah oleh kekuatan guntur dan kilat. Benar sekali. Mungkin akan sulit bagi biksu lain untuk menemukan perbedaan antara perubahan halus dalam 2 hari. Namun, Li Chen memiliki senjata ajaibnya sendiri, Quantum 01. Ini baru kedua dan ke-12 mayat besi itu dibaptis oleh Ninetern Lightning Array. Kemampuan mereka untuk menahan kekuatan petir telah meningkat sedikit. Masih ada harapan. Idenya sangat jelas, yaitu untuk terus meningkatkan ketahanan mayat terhadap kekuatan petir melalui Ninetern Thunder Array. Dia hanya akan mengizinkan Iron Corpse untuk ditingkatkan ketika ketahanan mereka meningkat ke titik di mana mereka mampu menahan guntur surgawi. Dia juga memiliki 2 mayat biksu Jindan di tangannya. Satu diberikan kepada klonnya Li Tianba oleh tetua Jian. Itu adalah mayat Arhat pemurni tubuh dari kuil Qianye. Arhat itu ahli dalam pemurnian tubuh. Yang lainnya lagi adalah kekhawatiran wanita Fang Lu. Karena mampu menjadi Jindan yang berbakat, Fang Lu memiliki bakat yang bagus. Mayat pria. Li Chen sangat tertarik dengan ini. Namun, dia tidak terburu-buru mengorbankan 2 mayat Jindan dan mengumumkannya menjadi mayat murni. Dia berencana menunggu sampai kekuatannya meningkat sedikit sebelum melanjutkan. Ritual pembersihan jenazah tidak hanya terkait dengan kekuatan asli jenazah tersebut, tetapi juga dengan alam orang yang mencerahkannya. Jika dia mempersembahkan kurban kepada mayat Arhat pemurni tubuh sekarang, dia mungkin hanya akan mampu memiliki kekuatan mayat perak paling banyak. Mayat perak. Saat ini, dia tidak kekurangan kekuatan tempur. Selain itu, ia memiliki kekuatan tempur tersembunyi, yaitu ular pengubah bentuk roh absolut. Ular hantu jiwa mutlak tidak lama lagi akan naik ke peringkat ketiga. Sebuah pesan ajaib terbang mendekat, dia berkumpul dengan santai dan merasakan informasi di dalamnya. Dia melirik 9 putaran Nalei Array, lalu berbalik dan meninggalkan gua. Selama dia tidak meninggalkan puncak pemegang pedang, dengan hubungan antara dirinya dan para mayat besi, senjata ajaib penyelamat seumur hidup Quantum 01 akan secara otomatis menyatukan situasi ke-12 mayat besi dan tidak akan menimbulkan masalah apapun pada para mayat besi. Sejak Ye Lingyun menjadi seorang pendiri fondasi, salah satu tugas Ye Lingyun adalah mengambil dan mengirimkan perlengkapan untuknya. Ye Lingyun memiliki kekuatan untuk masuk dan keluar puncak Qijian dengan bebas, tetapi jika dia ingin mencapai puncak-puncak Qijian, dia masih perlu mengirimkan mantra ke Li Chen. Tuan, ini adalah ramuan yang dikirim oleh perusahaan dagang Beishu. Ye Lingyun berkata dengan hormat sambil menyerahkan sebuah tugas penyimpanan. Identitas Ye Lingyun sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Dengan keuntungan ini, dia menjadi penghubung luar Li Chen. Li Chen mengambil tas penyimpanan itu dan menyantapnya dengan indera spiritualnya. Selain memahami ramuan untuk para tetua jin dan sekte, ia juga akan menyampaikan perintah dari perusahaan perdagangan Beishu setelah memperoleh persetujuan sekte. Ia adalah pejabat tamu di perusahaan dagang Beishu. Bahan-bahan penelitian tersebut mungkin dianggap relatif berharga dalam kehidupan sebelumnya. Tetapi di dunia ini, selama bukan merupakan objek spiritual, maka bahan-bahan tersebut tidak ada gunanya. Perusahaan dagang Beishu mempekerjakan tenaga kerja untuk mengumpulkan dan mengangkut barang bagi Li Chen. Namun dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut tidak hanya tidak memperoleh keuntungan, tetapi malah mengalami kerugian besar. Sebotol ramuan kelas 3 ini harus dikirim ke sana melalui saluran sebelumnya. Baiklah, Tuan. Ye Lingyun mengambil botol giok dan menjawab. Dia tidak perlu bertanya lebih lanjut, karena dia tahu bertahan kemana ramuan tingkat 3 dalam botol giok itu harus dikirim, dan dia akan mengirimkannya melalui sesekali.
Sebagai seorang pengikut, dia tidak bisa ikut campur dalam urusan hubungan kasual dengan para pengembang jahat. Bagaimanapun, Li Chen hanya memiliki sedikit hubungan dengan para obeng jahat. Mengingat status dan posisi Li Chen, bukan masalah besar bagi sekte untuk mengetahuinya. Prestasi Ye Lingyun saat ini semua berkat gurunya. Sebelum menjadi pengikut Li Chen, dia hanya bisa dianggap sebagai keturunan biasa dari keluarga pemetaan abadi. Pendirian fondasi sangat tipis. Setelah mengikuti Li Chen, meskipun dia dan dua pengikut lainnya sibuk setiap hari mengurus ladang spiritual di gunung, mereka menikmati perlakuan dalam hal sumber daya HDMI yang bahkan tidak dapat dinikmati oleh pengikut sejati sekte tersebut. Ada persediaan ramuan tetap setiap bulan, yang disempurnakan secara pribadi oleh Li Chen. Kalau bicara soal ramuan yang disempurnakan Li Chen, tidak peduli kualitasnya, jika ditaruh di luar, pasti akan ditolak banyak orang. Justru karena ramuan jenis inilah, dia, seorang pemenang pemurnian Qi dengan sumber daya biasa, mampu berhasil menerobos dan menjadi musuh pendirian fondasi. Bukan hanya dia, dua pengikut lainnya juga telah mencapai puncak pemurnian Qi, dan sang guru telah memberi mereka pil pembentukan fondasi. Namun, Ye Lingyun tidak khawatir dengan dua pengikut yang bersaing dengannya. Dia sudah mengambil inisiatif. Banyak urusan penting sang guru diselesaikan olehnya. Li Chen menyuruh Ye Lingyun pergi dan mengirim 3 ramuan ke ruang komputer. Di dalam ruang mesin, api roh matahari merah di tungku 5 elemen 9 revolusi sudah menyala. Pikiran ilahi memproses 3 obat spiritual, dan kemudian ramuan pemurnian dimulai. Saat memahami ramuan itu, Li Chen bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Menggunakan satu pikiran untuk mencapai ramuan setara dengan latihannya sebelumnya, yaitu mengomunikasikan ramuan dengan konsentrasi penuh. Di area pabrik, lebih dari 100 pikiran ilahi terbang keluar dan mulai mengoperasikan berbagai mesin di area pabrik. Khususnya di bidang chip, setelah menyempurnakan Quantum 01 menjadi senjata ajaibnya sepanjang hidupnya, ia terus membuat prestasi signifikan dalam penelitian, dan bidang chip adalah yang paling jelas. Data penelitian tentang chip sudah siap, dan yang perlu dilakukannya hanyalah memproduksi mesin produksi yang memenuhi syarat berdasarkan data penelitian tersebut. Di masa lalu, meskipun tenaga kerja dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya telah diinvestasikan dan ada hasil penelitian yang sudah siap, kemajuan dalam chip skala nano masih sangat sulit. Ini adalah kekurangan dalam industri dasar. Ada satu hal tentang dunia ini yang jauh lebih baik dari kehidupan sebelumnya, yaitu kekayaan materi. Di bawah pengaruh energi spiritual, banyak objek spiritual telah diturunkan. Misalnya, dalam hal logam, logam spiritual memiliki karakteristik yang tidak dapat ditandingi oleh logam biasa. Biasa untuk mendapatkan logam yang jauh melampaui logam dari kehidupan sebelumnya. Dalam penelitian Li Chen sebelumnya, banyak waktu yang dihabiskan untuk eksperimen sintesis logam. Menemukan berbagai rasio paduan yang cocok memerlukan percobaan yang tak terhitung jumlahnya. Pekerjaan ini telah membuat kemajuan besar dengan bantuan Quantum 01, senjata ajaib kehidupan. Bahkan para peneliti top di masa lalu tidak dapat dibandingkan dengan salah satu dari 191 otak ini. Dia telah menyelesaikan sekitar 80% penelitian tentang chip skala nano, dan akan dapat melakukan uji coba produksi chip skala nano generasi pertama dalam waktu dekat. Setelah sibuk di area pabrik selama 5 jam, ia menghentikan penelitian hari ini dan menyelesaikan pekerjaan yang ada. Pada saat yang sama, di ruang mesinnya, kumpulan ramuan pertama kelas 3 keluar dari tungku. Hadiahnya. Kemudian, ia mulai menyusun ramuan tingkat 3 yang kedua. Sekarang, ramuan itu tidak akan lagi mempengaruhi kegiatan sehari-harinya. Bahkan jika terjadi pertempuran, resolusi di ruang komputer tidak akan terganggu. Di antara 191 otak, hanya satu otak yang dapat digunakan untuk menyelesaikan spesifikasi. Sepertinya aku perlu memperbaiki beberapa tungku lagi. Li Chen saat meninggalkan area pabrik bawah tanah. Menurutnya, saat ini, satu senjata ajaib, tungku 5 elemen 9 revolusi, terlalu sedikit. Dan dia hanya dapat membuka satu tungku dalam satu waktu untuk membuat pil. Jika dia memiliki beberapa tungku sihir lagi, dia bisa menerjemahkan beberapa ramuan ajaib sekaligus. Faktanya, bahkan seorang ahli veteran seperti Tetua MA tidak akan menggunakan teknik membagi jiwa dan mengubah pikiran saat menyusun ramuan tingkat 3. Pemurnian ramuan tingkat 3 sangatlah rumit. Ramuan tingkat 3 terlalu berharga, dan kerugian yang disebabkan oleh peningkatan tingkat kegagalan jauh lebih penting daripada waktu yang dihemat dalam mengompilasi ramuan tersebut. Namun, Li Chen berbeda. Senjata ajaib hidupnya Quantum 01 memiliki 190 CPU, dan setiap CPU setara dengan otaknya. Menerjemahkan pil pada saat yang sama. Bab 321 Gunung Batas. Di rumah pertahanan kota Jieshan, di depan Li Tianba terdapat senjata ajaib Wan Jianfeng, yang telah berubah menjadi setinggi 5 meter. Dia memejamkan mata dan menanamkan seni pedang yang melonjak ke langit. Langit, untuk meningkatkan niat pedangnya. Di dalam tubuhnya, kekuatan obat menyebar dan berubah menjadi untaian kekuatan spiritual,
yang mengalir ke ramuan emas melalui transformasi teknik. Kekuatan obat dari ramuan tingkat lanjut tingkat 3 secara signifikan meningkatkan kekuatan spiritual dalam ramuan emasnya. Dalam beberapa bulan terakhir, kekuatan telah meningkat pesat, dan dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya pelatihan yang tidak mencukupi. Dengan saluran komunikasi dengan tubuh asli Li Chen, sumber daya transmisi akan dikirimkan setiap beberapa waktu. Tentu saja, dia juga secara simbolis memberikan beberapa benda spiritual, yang merupakan rampasan perangnya yang tidak berguna, dan juga benda-benda spiritual khusus untuk 10.000 gunung yang diberikan kepadanya. Dengan sumber daya pelatihan yang mumpuni, kekuatan berada dalam periode pertumbuhan yang pesat. Posisinya di pos pemeriksaan Jieshan telah diperkuat karena beberapa pertempuran. Dia mendapatkan wajah ini dengan kekuatan. Terakhir kali, dia hampir membunuh 2 tetua Jindan dari jalan yang benar. Justru karena dia menahan diri, maka kedua tetua Jindan dari jalan lurus menerima bantuannya. Dan materi yang mengalir melalui salurannya tidak pernah menemui kesulitan apapun. Setelah 1 putaran latihan, niat pedang melambung ke langit, kekuatan obat dalam tubuhnya tidak terkuras dan secara alami akan meningkatkan fisiknya. Jika itu adalah kekuatan Jindan lainnya, mereka tidak akan menyia-nyiakan kekuatan obat seperti ini. Kekuatan obat yang tersisa, tidak peduli seberapa kecilnya, itu tetap merupakan kekuatan obat yang berharga dari ramuan tingkat tinggi tingkat 3. Li Tianba punya ide lain. Ia percaya bahwa memperkuat kebugaran fisik juga sangat penting, dan pemborosan kekuatan obat akan menjadi sia-sia. Dia memerankan tangan ke arah senjata ajaib Wan Jianfeng di depannya. Senjata ajaib Wan Jianfeng menyusut dan jatuh ke telapak tangan, lalu dimasukkan ke dalam cincin luar angkasanya. Senjata ajaib Wan Jianfeng tidak perlu dilepaskan sepenuhnya. Segala hal lainnya baik-baik saja di kota Jieshan, kecuali bahwa tidaklah mudah untuk melepaskan senjata ajaib puncak Wan Jian ke dalam bentuk lengkapnya. Kota Jieshan. Jadi dia menemukan kompromi ini, yang tidak menghentikannya. Dia berdiri, dengan sebagian pikirannya teringat pada ramuan emas. Oleh karena itu, ketika ia tidak memiliki kegiatan apapun, ia biasanya akan mencurahkan sebagian pikirannya pada ramuan emas tersebut. Dalam hal ini, dia masih sangat iri dengan tubuh asli Li Chen. Akan tetapi, ketika dia menanamkan niat pedang melambung ke langit, dia tidak mampu melepaskan pikirannya dan memelihara pedangnya. Tentu saja, efek dari pemecah Xingyi Jian saat ini sangat lemah, terutama karena Xingyi Jian sendiri sudah sangat kuat. Namun, masalah pemeliharaan pedang terbang sendiri membutuhkan usaha yang terus-menerus. Dengan rentang hidup Li Tianba di tahap Jindan, penyempurnaan berikutnya akan menjadi kelanjutan dari penyempurnaan Yun Xingyi. Dengan titik awal yang sangat tinggi, mungkin ratusan tahun kemudian kekuatan pedang Xingyi akan menjadi beberapa kali lipat dari sekarang. Namun, peningkatan kekuatan pedang terbang Natal semacam ini jelas bukan sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam. Di masa depan, mengasah pedang terbang Natal akan menjadi pekerjaan sehari-harinya. Selain itu, ia juga harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak emas putih bintang, yang merupakan bahan utama pedang Xingyi. Untuk meningkatkan pedang terbang kelahiran, perlu juga menyerap esensi, bintang emas putih, tingkat 3 untuk meningkatkan kekuatan dasar pedang terbang kelahiran itu sendiri. Banyak yang bermain Jindan tidak akan melakukan pengeluaran ini, karena meningkatkan kualitas senjata ajaib dengan menyerap saripati bahan utama senjata ajaib adalah mempersiapkan senjata ajaib tersebut untuk menembus levelnya sendiri. Jika olahraga Jindan yang bukan praktisi pedang dapat dipromosikan ke tahap Yuanying, mereka akan memilih untuk melepaskan senjata ajaib kelahiran asli mereka. Melakukan hal itu akan menyebabkan kerusakan pada jiwa seseorang. Dan pada saat yang sama semua upaya yang dilakukan dalam memelihara senjata ajaib kelahiran selama tahap Jindan akan sia-sia. Dengan mengorbankan sejumlah besar bahan utama senjata ajaib kelahiran selama tahap Jindan, kerugian sebelumnya tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, sebagian besar khawatir, ketika mereka mencapai tahap jiwa baru lahir, akan memilih menggunakan materi kelas 4 untuk menyempurnakan senjata sihir mereka sendiri. Namun, berbeda halnya dengan para pendekar pedang. Pedang terbang kelahiran pendekar pedang memiliki pengaruh yang besar terhadap kekuatan tempurnya. Misalnya, saat Li Tianba menggunakan pedang Xingyi, peningkatan niat pedang dari pedang Xingyi saja sebanyak 135% dibandingkan saat ia tidak menggunakannya. Niat pedang juga merupakan dasar bagi para pendekar pedang untuk dapat mematahkan semua serangan dengan satu pedang. Oleh karena itu, bahkan jika seorang atlet pedang menjadi atletik jiwa baru lahir, sebagian besar dari mereka akan mempertahankan pedang terbang kelahiran mereka dari tahap inti emas dan menggunakan berbagai metode untuk memperkuat pedang terbang kelahiran mereka. Bahkan jika metode ini membutuhkan biaya yang lebih besar, mereka akan tetap membuat pilihan ini. Badan utama Li Chen telah mempertimbangkan masalah emas putih bintang. Emas putih bintang sangat berharga, dan bahkan bagi seorang ahli yang dikarakterisasi, agak sulit untuk mendapatkannya. Bagi ahli dijelaskan Li Chen, hal yang paling mudah diperoleh saat ini adalah teh spiritual kelas 3, buah spiritual, obat-obatan spiritual, dan beberapa bahan sumber daya kelas 3. Namun,
Bagian yang sangat berharga dari bahan sumber daya kelas 3 perlu diperoleh melalui perusahaan perdagangan Beishu atau sekte Shushan. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan sumber daya berharga dari perusahaan perdagangan Beishu dan sekte Shushan. Li Chen juga menunggu kesempatan. Li Tianba baru saja berencana menemui Yu Xing untuk menanyakan situasi terkini di kota Jieshan ketika sebuah pesan datang dari cakram giok identitasnya. Dia membaca pesan tersebut dan menemukan bahwa saudara Tao Jiang Peu meminta untuk bertemu di pos pemeriksaan Jieshan. Selama berada di kota Jieshan, ia menjalani kehidupan sebagai seorang cerdas jin dan biasa. Akan ada manfaat tertentu dalam menjaga kota Jieshan setiap hari. Secara khusus, pertukaran dengan sesama Tao Jin dan memungkinkan pengetahuannya ditingkatkan melalui komunikasi yang berulang. Yang ketiga melibatkan jindan yang berpartisipasi dalam pertemuan itu semuanya adalah melibatkan jindan tingkat menengah, dengan pengalaman hidup ratusan tahun, yang jauh di luar jangkauan Li Tianba. Dia tidak terkejut dengan undangan dari Jiang Peu, karena undangan seperti itu datang sesekali. Dia mengirim pesan pada Yu Xing, menyuruhnya pergi ke pos pemeriksaan Jieshan. Kota ini dekat dengan pos pemeriksaan Jieshan, tempat 3 tuan jindan tingkat menengah ditempatkan. Jika Anda ingin menimbulkan masalah di kota Jieshan, Anda harus memperhitungkan ancaman 3 pengawasan jin dan tingkat menengah di pos pemeriksaan Jieshan. Manfaat kota Jieshan sangat menguntungkan. Bahkan jika Anda tidak serakah, Anda masih bisa mendapatkan banyak sumber daya. Ditunggu-tunggu oleh sebagian besar biksu dari sekte. Li Tianba meninggalkan kota Jieshan. Kecepatan terbangnya tidak cepat. Meskipun kecepatan terbangnya tidak cepat, kota Jieshan tidak jauh dari pos pemeriksaan Jieshan, dan tidak membutuhkan waktu lama untuk mencapai pos pemeriksaan Jieshan. Formasi itu telah terbuka untuknya sejak lama, tetapi dia segera menemukan bahwa tempat berkumpulnya bukanlah di dalam pos pemeriksaan pegunungan batas, tetapi di suatu tempat di tengah-tengah pos pemeriksaan pegunungan batas dan pos pemeriksaan ortodoks, dalam zona penyangga sepanjang 200 mil. Kalian semua sangat anggun, Li Tianba melihat Jiang Peu. Saudara muda Li, cepatlah ke sini. Saudara Ying mendapat daging rusa spiritual dari sekte dan meminta kami untuk datang dan membaginya. Jiang Peu tertawa dan mengubah tangan. Li Tianba melihat ke arah pusat para tetua jindan, di mana beberapa potongan daging diletakkan, memancarkan energi spiritual yang kaya. Daging rusa spiritual memiliki efek yang baik pada tubuh spiritual para pendeta. Terlebih lagi, yang terpenting, rasa daging rusa spiritual itu unik. Rusa spiritual biasanya mengonsumsi herba spiritual, dan rusa spiritual dewasa merupakan binatang spiritual kelas 2. Rusa spiritual sangat sulit dipelihara karena membutuhkan waktu lama untuk tumbuh. Butuh waktu puluhan tahun hanya untuk memuaskan selera seseorang. Saya memanfaatkan saudara Ying, Li Tianba berkata kepada Ying Hou sambil tersenyum. Ying Hou adalah seorang jindan yang saleh, tetapi waktu yang mereka lalui bersama, terutama setelah pertempuran itu, tidak hanya mempengaruhi persahabatan antara kedua belah pihak, tetapi malah membuat hubungan di antara mereka semakin dekat. Jika seorang pendeta melihat apa yang terjadi di sini, dia mungkin akan terkejut. Para berkumpul jindan yang saleh maupun yang jahat duduk bersama, tertawa dan berbincang bebas layaknya sahabat karib. Setelah Li Tianba duduk, dia melihat Jiang Peu menuangkan segelas anggur spiritual kelas 3 untuknya. Selain daging rusa spiritual, ada juga beberapa piring buah spiritual kelas 3 di depannya. Tidak hanya 3 tetua jindan dari jalan yang benar-benar datang ke pertemuan ini, tetapi juga banyak barang keramah tamahan lainnya. Anda harus tahu bahwa dalam pertemuan normal, para tetua jindan akan bergiliran menyediakan barang-barang keramah tamahan, tetapi tidak seorang pun akan membawa begitu banyak barang keramah tamahan sekaligus. Keramah tamahan di hadapannya mungkin disediakan bersama ke-6 tetua jindan yang hadir, tetapi dia tidak diberitahu tentang keramah tamahan tersebut. Akan tetapi, dia tidak merasakan adanya niat jahat, jadi dia berpura-pura tidak tahu dan berterima kasih kepada Jiang Peu sambil tersenyum. Seperti di masa lalu, kali ini lebih banyak tetua jindan yang berkumpul, dan mereka terlebih dahulu bertukar pikiran. Meskipun karena perbedaan antara teknik yang benar dan yang jahat, serta batasan-batasan sekte, para tetua jindan tidak dapat membahas beberapa rahasia secara mendalam. Tetapi setiap kata dari para tetua jindan akan lebih atau kurang membantu para tetua jindan yang hadir. Khususnya bagi Li Tianba, pengalaman ini merupakan bantuan yang sangat besar baginya. Li Tianba juga berbicara tentang beberapa pengalaman yang berhubungan dengan pedang-pedang. Dia adalah seorang profesional di bidang ini, yang menarik perhatian para tetua jindan lainnya. Ketika suasana mencapai titik paling panas, Jiang Peu dan Ying Hou saling berpandangan, diam-diam bertukar ide dan mencapai konteks. Saudara muda Li, apakah kamu punya cara untuk mendapatkan ramuan itu dari guru Li dari sekte Shushan? Tanya Jiang Peu. Li Tianba sedikit terkejut. Ia melihat kelima tetua jindan lainnya semuanya memiliki ingin tahu di mata mereka. Namun, dapat dipahami bahwa Jiang Peu dan para tetua jindan lainnya memiliki keraguan seperti itu. Li Tianba tidak bermaksud menyembunyikan masalah ini. Di benua Shu Utara, tidak banyak ahli yang menguraikan yang dapat menguraikan ramuan tingkat lanjut tingkat 3 secara stabil.
disinggung oleh 6 tetua Jindan dan tidak dapat disingkirkan dari tetua Jindan dari kedua belahan pihak. 6 tetua Jindan ini belum datang kepadanya sampai sekarang. Dan dia merasa bahwa keenam tetua Jindan itu memiliki kesabaran yang luar biasa. Meskipun Master Li dari Sekte Shushan dan aku memiliki nama keluarga yang sama, kami tidak ada hubungan darah. Li Tianba menenangkan dan berkata. Ketika dia mengatakan ini, keenam tetua Jindan semuanya menunjukkan kekecewaan di wajah mereka. Terlepas dari apakah yang dikatakan Li Tianba benar atau tidak, mereka dapat mendengar persetujuan dalam kata-katanya. Mengingat status mereka yang setara, hampir mustahil untuk memaksa Li Tianba melakukan apapun. Jadi jika Li Tianba menolak, gagasan mereka untuk mendapatkan keuntungan darinya tidak akan terwujud.